Robert Huo, Novel Sang Milioner, Bab 41. Kalau bisa, Daniel Huang lebih memilih untuk tidak kemari. Tidak ada hal yang lebih mengesalkan daripada membiarkan Robert Huo menyaksikan kegagalannya. Siapa yang berkata tidak menginginkan kamu? Robert Huo bertanya balik. Di saat yang sama ia melihat ke Eugene Ning. Kontraknya di mana? Kontrak. Oh, di sini. Eugene Ning sedikit bingung. Setelah menyadarkan diri, ia buru-buru berlari ke samping meja, dan mengeluarkan kontrak yang sudah dicetak olehnya. Menurut proses perekrutan, orang yang diwawancarai harus dipertimbangkan dengan cermat, dan kemudian diberitahu apakah akan menandatangani kontrak. Namun Robert Huo sangat tidak menyukai cara yang menghabiskan waktu seperti ini. Kalau memang merasa orang yang diwawancarai lumayan oke, maka langsung menandatangani kontrak saja secara langsung, daripada ditunda-tunda malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, di bawah sarannya, Eugene Ning sebelumnya sudah menyiapkan beberapa kontrak dan menaruhnya di dalam ruangan kantor. Mengambil kontrak tersebut dari Eugene Ning, Robert Huo meletakkan penanya serta kontrak tersebut di depan Daniel Huang. Berkata, profesionalismu sangat bagus, menurutku kamu bisa langsung menandatangani kontrak. Tentu saja, jika kamu tidak puas dengan gaji masa percobaan yang ditetapkan di atas, kita masih bisa membicarakannya. Baik Daniel Huang, atau Eugene Ning, mereka berdua pun terbengong di sana. Ia tahu hubungan Daniel Huang dengan Robert Huo tidak begitu bagus. Sebenarnya Eugene Ning juga seperti orang-orang yang ada di luar, mengira Robert Huo hanya ingin memanfaatkan kesempatan perekrutan ini untuk melawan saingannya saja. Siapa tahu, dia baru masuk saja langsung ingin menandatangani kontrak dengan Daniel Huang. Naskah apa ini? Apalagi Daniel Huang, semakin bingung. Tadinya ia mengira saat baru masuk pintu pasti akan menerima pukulan dari Robert Huo. Siapa mengira baru sebentar saja ia langsung mengeluarkan kontrak, dan berkata jika tidak puas terhadap gaji, masih bisa dibicarakan. Permintaan seperti ini, Daniel Huang tumbuh sebesar ini pun belum pernah mendengarkannya. Dia sambil menatap Robert Huo, setelah agak lama baru bertanya dengan suara rendah, maksud kamu apa? Ingin menyedekahkan pekerjaan kepadaku untuk menghina aku. Kamu sudah berpikir terlalu banyak, bukan aku yang membayar gajimu. Bos kamu adalah Eugene Ning atau GM Huang di pabrik, aku hanya menjabat sebagai hari untuk sementara saja. Robert Huo berkata dengan sangat serius, aku benar-benar merasa, tingkat profesionalmu sangat bagus. Pertanyaan yang diajukan sebelumnya adalah semua dilema penting yang dihadapi Jingyun Waterhater. Kamu bisa menjawabnya, maka tidak ada masalah untuk bergabung dalam tim ini. Jadi aku harap kamu dapat mempertimbangkan pekerjaan ini dengan serius, baik itu membantu Eugene Ning atau memberi sebuah tantangan kepada dirimu sendiri. Ekspresi dan nada Robert Huo yang serius itu, membuat Daniel Huang semakin terbengong. Dia pernah membayangkan dirinya dipersulit, mungkin juga dipermalukan, bahkan mungkin berkelahi dengan pria ini. Namun dia tidak pernah menyangka, dirinya akan menghadapi adegan seperti ini. Ketulusan Robert Huo, Daniel Huang bisa merasakannya. Kalau dia ingin mempermalukan dirinya, akting semacam ini, benar-benar sangat menakutkan orang. Lagi pula perlukah, sengaja memberikan sebuah pekerjaan kepadanya, lalu baru memecatnya lagi. Membuat lelucon ini, Daniel Huang mengerutkan alis bertanya, kamu serius? Sangat serius, kata Robert Huo. Kamu merasa aku akan setujukah? Kalau benar Eugene Ning yang merekrut aku, melihat muka kakaknya, bagaimanapun aku pasti akan membantu, tapi kamu. Daniel Huang menunjukkan ekspresi yang meremehkan. Robert Huo tersenyum, dan berkata, sudah aku katakan, pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan aku, kamu datang kemari, Eugene Ning akan lebih santai, kamu tidak datang kemari, dia mungkin akan meminta bantuanku, karena di antara orang-orang yang dia kenal, mungkin tidak ada yang memahami e-commerce daripada aku. Bercanda kamu, tidak ada orang yang lebih memahami e-commerce daripada kamu. Kamu anggap aku ini hanya pajangan saja. Daniel Huang berkata dengan kesal. Kamu belum setuju untuk menandatangani kontrak, tentu tidak bisa terhitung. Jawab Robert Huo. Daniel Huang tidak mengatakan apa-apa. Ucapan Robert Huo jelas ingin memancingnya. Daniel Huang bisa merasakannya. Namun rasa tidak senang di dalam hatinya sudah menutupi akal sehatnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia melihat ke Eugene Ning, bertanya, orang ini benar-benar tidak bersama kamu. Kakak ipar hanya bertanggung jawab untuk perekrutan kali ini. Aku ingin meminta ia yang datang membantu aku. E-commerce terlalu rumit, jika tidak ada bantuan darinya, aku benar-benar. Eugene Ning sambil menggaruk kepalanya, omongannya belum selesai, langsung dipotong oleh Daniel Huang. Apa yang rumit? Memangnya tidak ada Soundly, bisnis ini langsung tidak jadi. Aku akan membantu kamu, aku jamin akan lebih baik daripada dia. Daniel Huang berkata dengan suara rendah. Dia tidak peduli gaji besar atau tidak, dalam masalah ini dia hanya peduli apakah bisa menekan Soundly. Sejak hari pertama ia kenal dengan Natalie Ning, orang di sekitar mereka sangat optimis terhadap mereka berdua, kekasih masa kecil, malah direbut orang di tengah jalan. Jika dia memang merupakan orang hebat ya sudah, tapi dia malah merupakan kutu buku yang tidak bisa apa-apa. Setiap kali tetangga dan keluarga mengungkit kejadian ini, mereka membela Daniel Huang semua, dilihat dari manapun ia terlihat jauh lebih hebat daripada kutu buku itu. Jadi setiap kali ia bertemu dengan Soundly, Daniel Huang secara tidak sadar ingin melawannya, biar semua orang tahu, termasuk Natalie Ning, melihat kalau dirinya memang jauh lebih hebat daripada Soundly. Biarpun sekarang Natalie Ning dan Soundly sudah menikah selama bertahun-tahun, pemikiran seperti ini, sepertinya tidak pernah hilang dari Daniel Huang.
Melihat Daniel Huang setuju, Robert Huo pun tersenyum, lalu berkata kepada Yu Jinning, karena ini merupakan tetanggamu, maka nanti kalian berdua baru membicarakannya dengan lebih detail lagi. Sekarang melanjutkan perekrutan terlebih dahulu. Kamu bukan bos juga, banyak gaya. Daniel Huang berkata dengan tidak senang. Ucapan yang menentang seperti ini adalah kebiasaan yang menjadi alamiah. Robert Huo juga tidak keberatan, dan Yu Jinning sekalian membawa Daniel Huang keluar, dan berkata, kita akan membicarakan hal ini setelah perekrutan selesai. Baik, kalau begitu aku tunggu kamu, kata Daniel Huang. Setelah mengantarnya keluar, Yu Jinning berkata kepada pelamar lainnya yang dalam antrean, silakan masuk untuk melakukan wawancara secara berurutan. Daniel Huang tidak banyak bertunda-tunda, berjalan ke samping dan berdiri diam, menunggu perekrutan ini berakhir. Banyak orang yang melihat kemari karena penasaran. Mereka mengira kalau Daniel Huang masuk ke dalam pasti akan dihina dulu. Sekarang seharusnya ia meninggalkan tempat dengan wajah yang tidak enak dilihat. Tapi melihat ekspresinya, sepertinya juga tidak merasa kesal, sangat tenang, dan dia juga sudah keluar. Mengapa masih belum pergi juga? Ada beberapa pelamar yang berdiri lebih dekat dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mendekatinya dan bertanya, sobat, bagaimana kondisi di dalam? Apakah pewawancaranya mencari masalah dengan kamu? Berani dia. Daniel Huang melototi matanya, berkata, dengan keterampilan ia seperti ini, masih berani mencari masalah dengan aku. Semua orang saling memandang, apa ini artinya? Jadi kamu berhasil melamar pekerjaan ini? Seseorang bertanya. Tentu saja, tidak merekrut aku, orang itu buta. Daniel Huang berkata dengan bangga. Sebagai karyawan pertama yang direkrut, ia merasa bangga dengan dirinya karena memiliki kesempatan untuk negosiasi dalam masalah fasilitas dan gaji, setidaknya dibandingkan dengan orang-orang ini, dia lebih menonjol dari keramaian. Semua orang tercengang. Di luar tadi mereka masih membicarakan apakah Daniel Huang akan marah-marah setelah ia keluar, atau apakah dia akan berkelahi di dalam. Tapi, sekarang dia malah berkata kalau dia berhasil melamar pekerjaan ini. Kamu dan pewawancara itu bukannya ada masalah ya? Bagaimana dia? Ada seseorang yang bertanya dengan bingung. Kemudian seseorang langsung berkata, apa kamu tidak mengerti? Pewawancara sebenarnya sengaja menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Sobat ini menjawab dengan baik, makanya baru membiarkan dia menjadi orang pertama yang melamar pekerjaan tersebut secara langsung. Cek-cek, sepertinya pewawancara kita jauh lebih bertoleransi daripada apa yang kita bayangkan. Kalau aku, sehebat apapun kamu, aku juga tidak akan merekrut kamu. Jadi kita di sini untuk melamar, dia bertanggung jawab untuk perekrutan, inilah perbedaannya. Seseorang setuju, dan berkata, tapi benar juga katamu, setelah dimarahi, masih bisa menerimanya dengan tenang, bahkan memberi pekerjaan, memang benar sangat murah hati, sangat berkelas. Dengan cepat, pembahasan orang-orang pun berubah dari Daniel Huang menjadi Robert Huo. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pujian. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Daniel Huang secara tidak sadar ingin membantah, namun ucapan yang sudah sampai di ujung mulut, ia menelannya lagi. Karena dia tidak tahu harus bagaimana membantah kata-kata itu, dirinya benar-benar memarahi Robert Huo. Bahkan saat sampai di dalam, dirinya juga menunjukkan wajah yang tidak senang kepadanya. Walaupun demikian, Robert Huo tetap memberikan sebuah pekerjaan kepada dirinya. Pengakuan sepertinya ini, sejujurnya, untuk sesaat itu, Daniel Huang benar-benar merasa sangat terharu. Bahkan jika itu adalah musuh, namun mendapatkan pengakuan seperti itu pasti akan membuat orang merasa emosional. Daniel Huang pun tidak terkecuali. Dia melihat ke arah pintu dengan diam-diam, tatapannya terlihat sedikit bingung. Sound Lee ini, sejak kapan menjadi bertoleransi seperti ini? Biasanya saat bertemu dengan dirinya, bahkan tidak pernah memberi ekspresi yang ramah. Hari ini dirinya memarahinya, malah mendapatkan pekerjaan. Belum lagi konflik hari ini, hanya masalah bahwa dirinya menyukai istrinya saja sudah cukup membuat banyak pria menganggap ini sebagai dendam kesumat. Bisa memberi pengakuan seperti ini di bawah kondisi seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata bertoleransi saja. Bab 42. Teringat ekspresi wajah dan ucapan Robert Huo tadi, di saat ini, Daniel Huang merasakan sedikit rasa bersalah yang tidak dapat dijelaskan. Perekrutan tersebut tetap berlangsung dalam suasana yang begitu hangat. Mungkin dalam masalah Daniel Huang ini, Robert Huo memberikan sebuah kesan yang ramah kepada semua orang. Setiap orang yang masuk ke dalam untuk wawancara, semua rasa tegang mereka pun jauh lebih mereda, dan dapat bertampil dengan lebih baik. Beberapa dari mereka, ada beberapa orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang e-commerce dan ada juga yang benar-benar berpengetahuan luas. Di antara orang-orang ini, ada 2-3 orang yang sama seperti Daniel Huang, memiliki keterampilan yang sangat profesional. Bisa merekrut beberapa karyawan seperti itu, jelas merupakan hal yang sangat bagus untuk Jingyun Waterheater yang baru mulai ini. Namun bisa dilihat dari poin ini, bahwa sekarang terdapat banyak orang yang berbakat, daya bersaing sangat besar. Seandainya di 10 tahun yang lalu, orang yang berbakat seperti ini mana mungkin bisa direkrut oleh perusahaan kecil yang baru berdiri seperti ini. Walaupun hanya ada 30-an orang, perekrutan tersebut tetap memakan waktu selama 3 jam lebih. Yu Jinning masih mending, dia hanya bertugas untuk menyerahkan resume saja, sisanya, Robert Huo menyelesaikannya dengan diri sendiri. Selama 3 jam, walaupun hanya menanyakan beberapa pertanyaan, Robert Huo juga bertanya sampai mulutnya kering.
Dia sudah lama tidak mewawancarai kandidat secara langsung, apalagi adegan yang kecil seperti ini, benar-benar menugaskan orang berbakat untuk mengerjakan hal-hal sepele. Setelah perekrutan selesai, Robert Wu menyaksikan orang terakhir pergi, dan kemudian menyerahkan beberapa resume kepada Eugene Ning dan berkata, hanya beberapa orang ini, aku sudah memberi tanda terhadap keterampilan yang mereka kuasai masing-masing. Nanti kamu meminta Daniel Huang membantu kamu untuk mengelompokkan mereka dan pembagian tugas keterampilan orang ini lumayan bagus, seharusnya dapat melakukan hal ini dengan baik. Eugene Ning menerima resume tersebut, dengan tatapan yang aneh sambil melihat Robert Wu, bertanya, kamu benar-benar tidak keberatan? Keberatan terhadap? Tanya Robert Wu. Dia pernah mengejar kakakku, dan sampai sekarang masih belum bisa melupakan kakakku, kalau aku sudah menghajarnya sampai babak belur. Kata Eugene Ning. Dia pernah mengejar kakakmu, dan dia memiliki keterampilan yang profesional itu adalah dua hal yang berbeda. Lagi pula, dia bekerja untuk kamu, bukan ke rumahku juga. Apa yang perlu membuat aku merasa keberatan? Kata Robert Wu. Ruangan kantor yang disewa Eugene Ning, 7-8 km dari rumah, jarak yang begitu jauh. Daniel Huang sangat hebat pun tidak bisa melakukan apapun. Jadi, Robert Wu sama sekali tidak merasa adanya tekanan. Ekspresi Eugene Ning terlihat semakin aneh, logika di balik ini dia paham, tapi hal seperti ini, apakah pantas berbicara dengan logika? Baik Daniel Huang, atau Eugene Ning, mereka berdua sangat terkejut dengan penampilan Robert Wu hari ini. Mereka tidak pernah menyangka, pemikiran Robert Wu sudah mencapai tingkat setinggi itu. Tidak ada kata yang lebih tepat lagi untuk mendeskripsikan dia selain kata murah hati. Mungkin bagi orang-orang tertentu, cara Robert Wu seperti ini, sangat tidak pantas. Seseorang yang memiliki maksud kepada istrimu, kamu masih bersikap baik terhadapnya. Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Namun dilihat oleh Robert Wu, Daniel Huang sama sekali tidak mungkin menjadi ancaman terhadap dirinya. Inilah keyakinan yang dibawa oleh rasa percaya diri, keyakinan yang telah lama dibina oleh Robert Wu, atau dengan kata lain, wujud dari sisi dominasi yang ada di dirinya. Seperti kalimat yang ada di suatu film, yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya, tapi jika aku tidak memberikannya, kamu tidak boleh merebutnya. Kalau tidak, kamu akan mati. Perekrutan tersebut bisa dibilang berakhir dengan sukses. Robert Wu tidak menghabiskan banyak waktu di sini. Sisanya adalah hal-hal yang bisa ditangani oleh Eugene Ning. Dirinya tidak perlu terlalu banyak turun tangan. Setelah keluar dari ruangan kantor, ia langsung melihat Daniel Huang yang berdiri di sana. Bertemu dengan Robert Wu lagi, ekspresi wajah Daniel Huang terlihat sedikit aneh. Dia tidak tahu apakah dirinya harus menggunakan sikap yang dingin seperti dahulu untuk menghadapi pria yang ada di depannya ini. Bagaimanapun tadi dia telah membantunya mendapatkan pekerjaan baru. Robert Wu malah tersenyum kepadanya dengan sangat alamiah, dan berkata, masuklah, Eugene sedang menunggu kamu di dalam. Daniel Huang menjawab iya dengan datar, lalu masuk ke dalam ruangan kantor. Robert Wu juga tidak peduli dengan sikapnya, ia pun langsung pergi. Di dalam ruangan kantor, Eugene Ning telah selesai merapikan resume, mengangkat kepala dan melihat Daniel Huang masuk ke dalam, lalu berkata, duduklah, aku menyelesaikan hal-hal ini dulu. Silahkan. Terhadap Eugene Ning, sikapnya Daniel Huang termasuk sangat baik. Jika bukan karena Sound Li yang muncul tiba-tiba, Eugene Ning mungkin saja menjadi adik iparnya. Setidaknya, Daniel Huang sendiri berpikir seperti demikian. Jika tidak ada Sound Li, apakah akan adanya Sound Zhao, Sound Ma, dia pun tidak pernah memikirkannya. Setelah merapikan resume dan mengumpulkan semua dokumen yang digunakan hari ini, Eugene Ning memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong arsip, dan kemudian tersenyum pada Daniel Huang dan berkata, apakah ini sangat tidak terduga? Apa? Daniel Huang bertanya dengan bingung. Sound Li, apakah menurutmu dia akan mempersulitmu? Tidak menyangka dia malah mengakui kehebatanmu. Eugene Ning mengangkat bahunya dan bertanya, sejujurnya, bahkan aku pun terkejut melihat dia bertindak seperti ini. Daniel Huang tidak mengatakan apapun. Kalau berkata tidak merasa terkejut itu tidak mungkin, tapi meminta dirinya untuk mengakui hal ini, juga sangat sulit. Eugene Ning tidak memiliki maksud untuk memaksa dia, berkata, sebenarnya apa yang dikatakan dia sangat benar. Kamu datang kemari untuk bekerja padaku, tidak ada hubungan dengan dia, jadi kamu juga tidak perlu merasa ada tekanan. Masalah gaji, kamu boleh mengatakan permintaan kamu seperti apa. Sebelum pergi, Robert Wu memberikan sebuah saran kepada Eugene Ning, kandidat berbakat seperti Daniel Huang. Tidak masalah jika gaji per bulannya yang dimulai dengan 10.000 RMB, maksimal 15.000 RMB. Gaji ini lebih besar sekitar 50% daripada gaji yang ditetapkan Eugene Ning sendiri. Daniel Huang terdiam beberapa saat berkata, tidak ada yang ingin aku sampaikan. Setelah hasilnya tercapai baru membicarakan hal ini juga boleh. Eugene Ning menjawab iya, jawaban ini, tentu saja. Seseorang yang percaya diri, dan memiliki kompetensi, memang seharusnya tidak menetapkan terlalu banyak batasan pada diri-diri sendiri. Hasil yang bagus maka kamu akan menghasilkan uang yang banyak. Jika hasil tidak bagus maka nyalah. Berbisnis, seringkali sesederhana itu. Baiklah, kalau begitu kita pulang terlebih dahulu, sekalian sejalan antar kamu pulang. Kata Eugene Ning. Daniel Huang berdiri dan berjalan keluar bersama dia. Baru beberapa langkah, ia benar-benar tidak tahan dan bertanya, dulu hubungan kamu dengan dia tidak terlalu baik, mengapa tiba-tiba berubah menjadi begitu?
Dia belum selesai berkata, Yu Jinning sudah paham dengan maksudnya dia, sambil tersenyum dan berkata, kamu juga tahu sikap aku ini. Jika kamu memiliki kompetensi, aku akan menghormati kamu. Jika kamu tidak memiliki kompetensi, biar kamu adalah orang yang paling berkuasa pun, aku juga tidak menganggap kamu. Aku memanggil dia dengan sebutan kakak ipar, bukan karena dia menikahi kakakku, tapi karena orang ini dalam masalah berbisnis memang memiliki kehebatan. Mungkin kamu jarang berkontak dengan dia, tidak banyak yang dipahami kamu. Kedepannya setelah banyak berkontak dengan dia, kamu akan tahu, dia tidak setidak berguna itu. Siapa yang ingin banyak berkontak dengan dia? Daniel Huang berkata dengan kesal. Yu Jinning tertawa, tidak berkata apa-apa, hal seperti ini tergantung pada takdir, terlalu banyak berkata juga tidak bermakna. Saat beberapa orang tersebut pulang masing-masing, Novaji juga sedang mengadakan rapat penting di ruang konferensi. Semua penanggung jawab departemen perusahaan pun tiba di ruang konferensi tersebut. Mereka sambil melihat Novaji, wajah mereka terlihat sangat terkejut. Antoli, Direktur Departemen Pemasaran berkata dengan emosional, aku tidak setuju. Ini benar-benar menganggap kepentingan perusahaan sebagai hal sepele. Jika kantor pusat mengetahui hal ini, Aku bukan sedang memberi saran kepada kalian, tapi aku memberitahu kalian, lakukanlah sesuai dengan perintahku. Jika ada yang tidak ingin melakukannya, kamu dapat mengirimkan surat pengunduran dirimu sekarang juga, aku langsung menyetujuinya. Novaji berkata dengan ekspresi wajah yang dingin. Tidak ada orang yang bersuara, tidak ada orang juga yang ingin mengundurkan diri pada saat seperti ini. Di perusahaan cabang keluarga Ji ini, setengah dari mereka dipromosikan oleh Charles Ji. Semua orang tahu bahwa Novaji dan Charles Ji tidak akur. Dia pasti sangat senang di saat Charles Ji tidak kemari, langsung mengganti orang-orang ini. Siapapun yang mengundurkan diri di saat ini adalah orang bodoh. Tapi, perintah Novaji yang satu ini juga terlalu aneh, benar-benar sangat berani. Junima dari Departemen Humas sambil melihat Novaji dengan curiga, tidak menahan diri dan bertanya, GMG, bisa beritahu kamu tidak alasan kenapa harus melakukan demikian? Alasannya sangat sederhana, yaitu aku ingin mengumpulkan uang. Novaji tidak ada maksud menutupi hal ini, berkata dengan terus terang, aku percaya di antara kalian pasti sudah banyak orang yang menerima kabar ini, bahwa 60% dari piutang perusahaan belum terkumpul, aku harus mendapatkan uang ini kembali dengan secepat mungkin. Tetapi jika seperti demikian, jika tidak berhasil mengumpulkan uang, malah membuat kesalahan harus bagaimana? Tanya seseorang. Aku yang bertanggung jawab. Novaji berkata dengan dingin. Yang harus kalian lakukan adalah melakukan semuanya sesuai dengan perintahku. Di saat seperti ini, aku berharap tidak ada orang yang bermuka dua di sini. Siapa yang melakukan hal seperti itu, maka nyalah. Jangan mengira jika aku ditarik dari posisi ini, maka kalian bisa kembali ke sini. Percayalah padaku, bahkan hanya keluarga cabang dari keluarga Ji pun juga memiliki kemampuan untuk membuat siapapun yang ada di sini tidak memiliki pekerjaan. Ini sudah termasuk ancaman yang terus terang. Wajah kebanyakan orang pun terlihat tidak enak. Kalau Charles Ji ada di sini, mereka masih memiliki keyakinan untuk melawan Novaji. Tapi sekarang, melihat ekspresi wajah Novaji yang terlihat ingin melibatkan orang lain juga, siapa yang berani maju di saat seperti ini? Bab 43. Jika tidak ada pertanyaan lain, bubarlah. Kata Novaji. Tidak ada orang yang berani mengatakan keberatan mereka. Mereka bisa melihatnya bahwa Novaji telah bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Setiap orang yang memiliki hubungan dekat dengan Charles Ji semuanya keluar dari ruangan kantor dengan cepat. Mereka berencana untuk melaporkan hal ini kepada Charles Ji, ingin melihat apa katanya. Dan orang yang lebih dekat dengan Novaji, masih tinggal di dalam ruangan kantor. Hanya saja orang yang tinggal di sini sangat sedikit. Selain Direktur Departemen Humas Junima, hanya ada Wakil Direktur dari Departemen Pemasaran Jeff Zhao. Ketika Junima dalam masalah, ia diterima oleh Novaji, jadi ia pun selalu merasa berterima kasih kepadanya. Jeff Zhao lebih muda, memang tidak suka dengan orang seperti Charles Ji yang melakukan sesuatu dengan sembarangan, tidak memiliki kompetensi apa-apa, hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarga. Junima dari tadi sudah tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hati. Sekarang orang lain pun telah pergi semua. Setelah pintu ruang konferensi tertutup, ia langsung bertanya, GMG, Anda yakin ingin melakukan ini? Tidak peduli berhasil atau tidak, mungkin akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap perusahaan. Nanti kalau kantor pusat menyalahi Anda. Aku sangat yakin, kata Novaji. Tujuan dia melakukan rapat hari ini hanya ada satu, yaitu melakukan yang terbaik untuk menyelidiki aset perusahaan, Departemen Pemasaran, Departemen Perencanaan, dan Departemen Hukum bersatu untuk membuat sebuah daftar biaya akuisisi perusahaan kepada dirinya dalam waktu 48 jam. Benar, apa yang ingin dilakukan Novaji sangat sederhana. Dia telah menghubungi perusahaan modal fisik bermaksud untuk menjual semua saham yang ia miliki. Jika perusahaan modal asing tersebut menyetujui permintaannya, maka Novaji akan bekerja sama dengan sepenuhnya dengan pihak tersebut dalam rencana mengakuisisi perusahaan cabang tersebut. Bagi Novaji, tentu saja sikap seperti ini merupakan sikap yang merugikan pihak keluarga Ji. Bahkan banyak orang di dalam kantor pun merasa kurang senang. Perusahaan yang berjalan dengan baik, mengapa kamu bekerja sama dengan orang luar untuk mengakuisisi secara tanpa alasan seperti ini? Bukankah ini seperti permainan? Namun ada juga sebagian orang yang paham, Novaji ini terpaksa sampai bertindak seperti demikian.
Kiri juga jalan buntu, kanan juga jalan buntu. Mengapa tidak menarik keluarga Ji untuk tumpuan saja? Bagaimanapun setelah menjual saham, lalu bekerja sama untuk melakukan akuisisi, dia juga dapat menghasilkan banyak uang. Biarpun nanti keluarga Ji mengusir dia keluar, uang ini juga cukup bagi dirinya untuk dihabiskan dalam sisa hidupnya. Lagi pula kalau perusahaan modal asing memberikan uang yang cukup banyak, belum tentu juga keluarga Ji tidak ingin menjual perusahaannya. Apa tujuannya mendirikan sebuah perusahaannya? Untuk menghasilkan uang juga bukan. Jeff Zhao malah sangat mengagumi sikap Novaji yang berani berjuang ini. Berkata, "Kak Ma, aku rasa tidak ada masalah GMG melakukan seperti demikian. Orang yang sabar dirundung terus juga akan melawan." Junima melihat sekilas ke dia, sambil berkata dengan senyum pahit, tapi dengan begitu akan menjadi bahan pembicaraan orang. Umur Junima 20 tahun lebih tua daripada Jeff Zhao. Umur semakin tua, semakin peduli dengan muka. Dia tidak ingin memiliki reputasi yang buruk ketika dia tua. Bekerja sama dengan perusahaan asing, mengakuisisi perusahaan, ini merupakan hal yang sangat dibenci orang-orang. Novaji terpaksa melakukan hal seperti ini. Mungkin saja akan ada banyak orang yang merasa simpati kepadanya, namun tidak semua orang memiliki latar belakang seperti dia. Kalau tidak, bagaimana jika aku pergi berdiskusi lagi dengan kustomer-kustomer itu? Mungkin saja mereka mau memberikan uang. Tanya Junima. Tidak perlu. Kata Novaji. Aku tahu bahwa mereka bekerja sama dengan Charles Ji untuk menunda pembayaran. Mereka mendapatkan potongan harga. Orang-orang ini bukannya suka mengambil keuntungan seperti ini. Ya sudah, biar mereka mengambilnya sampai puas. Tunggu perusahaan diakuisisi. Semua aset dan utang dialihkan ke perusahaan modal asing. Sampai saat itu mereka melanggar kontrak dan tidak membayar utang. Sampai ke pengadilan baru menjelaskannya kepada hakim saja. Junima tidak banyak berkata. Dia juga bisa melihat bahwa Novaji kali ini sudah bertekad untuk maju terus. 8 ekor kuda pun tidak bisa menarik dia lagi. Kalau kamu sudah bertekad, aku juga tidak membujuk lagi. Tapi Senggau Capital ini, Anda yakin mereka bisa dipercaya? Tanya Junima. Tentu saja bisa dipercaya. Tunggu 2 hari lagi setelah daftar biaya akuisisi sudah keluar. Aku akan pergi ke kantor pusat mereka. Selama beberapa hari aku pergi. Masalah di kantor aku serahkan kepada kalian, mohon ditangani dengan baik. Nada ngomong Novaji tertegun sebentar, lalu menghelakan nafas dengan perlahan dan berkata, lupakan saja, tidak ada yang perlu ditangani juga. Lagi pula kedepannya akan menjadi miliki orang lain. Melihat wajahnya yang terlihat sedih, Junima dan Jeff Zhang pun tidak mengatakan apa-apa. Saat kabar ini sampai ke telinga Charles Ji, wakil CEO Ji yang masih berbaring di dalam pelukan lembut sekretaris wanitanya tiba-tiba terbangun dari ranjang. Ia sambil memegang HP, mengerutkan alis dan bertanya, kamu yakin ini adalah kabar yang benar? Dia Novaji berani mengkhianati keluarga besar, menjual perusahaan cabang kepada perusahaan modal asing. Sementara masih belum memiliki bukti yang akurat, tapi GMG meminta kami membuat daftar biaya akuisisi, dan ekspresi wajahnya juga terlihat serius. Kata Antoli, dia juga merupakan pendukung Charles Ji yang paling terpercaya dan setia. Aku tidak percaya wanita ini berani melakukan hal seperti demikian. Mungkin saja dia sedang menipu. Charles Ji membuat penilaian awal, berkata, sekarang jangan menghiraukan dia terlebih dahulu. Meminta kalian melakukan apa, kalian melakukannya saja. Jangan membiarkan dia mendapatkan bukti bersalah kalian. Aku malah ingin lihat, sebuah penipuan bisa bertahan berapa lama. Baik, aku paham, nanti aku akan segera memberitahukan kepada mereka. Kata Antoli. Setelah menutup telepon, sekretaris wanita itu pun mendekatinya lagi, bertanya, Nona Besar Ji melakukan hal heboh seperti apa lagi? Antoli berkata Novaji sepertinya ingin menjual perusahaan kepada perusahaan modal asing untuk mendapatkan uang cash. Charles Ji tersenyum dingin, berkata, tapi aku rasa, ini pasti hanya cara ia menipu orang lain. Walaupun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi kalau dia mengira dengan ancaman seperti ini langsung ingin membuat aku melakukan apa yang diinginkan, maka dia sudah terlalu meremehkan aku. Charles Ji menjual perusahaan. Dia masih belum memiliki kemampuan seperti itu, bukan? Sekretaris wanita itu berkata sambil tertawa, sama sekali tidak menganggap Novaji. Tentu saja, dia hanya seorang wanita busuk saja, keluarga memberikan nafkah kepada dia, dia malah menganggap dirinya itu orang hebat. Charles Ji mendengus, sambil berkata dengan wajah yang penuh dengan senyuman jahat, aku sudah memberitahukan kepada paman ketiga, dalam beberapa hari, dia akan mewakilkan kantor pusat untuk menanyakan masalah tentang piutang. Sampai saat itu dia tidak bisa mengeluarkan uang, lihat saja nanti dia akan mati dengan bagaimana. Mereka berdua tertawa dengan sangat senang, seolah-olah sudah bisa melihat Novaji tidak punya jalan lain lagi. 2 hari kemudian, Novaji melambai tangan sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Junima di gerbang keberangkatan bandara. Kembalilah, 2 hari ini sudah membuat kamu lelah. Aku tidak lelah, malah Anda. Junima ingin mengatakan sesuatu namun tidak jadi, lalu ia hanya menghelakan nafas dan berkata, hati-hati di jalan. 2 hari ini, semua orang di kantor sangat sibuk. Semua karyawan di seluruh departemen pun mulai bergerak. Akhirnya di waktu yang sudah ditentukan, mereka memberikan sebuah daftar biaya akuisisi kepada Novaji. Sambil membawa daftar biaya akuisisi, Novaji memesan sebuah tiket pesawat untuk terbang kota Jinsan. Dari keluar sampai ke gerbang keberangkatan, terlihat seperti Junima saja yang mengantar dia, tetapi sebenarnya ada beberapa pasang mata yang menatapnya secara diam-diam. Melihat sendiri Novaji benar-benar naik ke dalam pesawat, Antoli yang bersembunyi di sudut terlihat curiga.
Wanita ini benar-benar pergi ke kota Jinsan. Senggao Capital, 2 hari ini mereka juga sudah menemukan banyak informasi spesifik, memang merupakan sebuah perusahaan modal asing yang terkenal suka mengakuisisi aset dari berbagai negara, dan cara mereka juga sangat gelap. Setelah diincar oleh mereka, maka perusahaan yang bisa dijual dengan harga 30 juta RMB. Namun karena berbagai faktor yang tidak terduga, nilai perusahaan akan terus menurun. Ujung-ujungnya, perusahaan hanya dijual dengan harga 10 atau 20 juta RMB. Selain ini, Antoli mereka juga tidak bisa menemukan hal-hal lain. Apakah Novaji sudah menghubungi Senggao Capital? Mereka tidak bisa mengetahui hal ini, karena mereka adalah perusahaan modal asing. Bahkan mereka pergi tanya pun, pasti tidak akan mendapatkan jawaban. Menurut pemikiran pada umurnya, piutang tidak bisa ditagih. Novaji akan menghadapi sanksi dari perusahaan. Seharusnya ia berada di dalam kantor, memikirkan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dia malah pergi ke kota Jinsan. Bahkan ini bersandiwara pun, pergi ke sana dan pulang kemari juga akan memakan waktu 2-3 hari. Saat ia sudah kembali, mungkin saja perintah dia ditarik dari posisi ini pun sudah turun. Sikap yang tidak biasa ini membuat Antoli tidak bisa tidak merasa curiga. Mungkin masalah ini benar-benar mungkin terjadi. Dan ada satu hal, juga membuat Antoli merasa curiga, yaitu Robert Huo kemarin tidak masuk kerja. Pagi hari ini, tiba-tiba tersebar berita di kantor, berkata kalau ada orang melihat Novaji memberikan sebuah cek kepada Robert Huo di garasi, membiarkan dia pulang untuk beristirahat dulu. Posisi Robert Huo yang menjabat sebagai asisten GM ini, adalah hasil dari pengangkatan Novaji sendiri, dan hal ini pun mendapatkan banyak kritik. Sekarang bekerja belum sampai 2 hari, sudah diberi sebuah cek untuk meminta dia pergi. Ini menandakan apa? Apakah bermaksud, kalau Novaji benar-benar berencana untuk tidak peduli lagi masalah apapun di kantor, kalau tidak, mengapa tiba-tiba ia membiarkan asistennya pulang ke rumah? Dan Charles Ji yang mendapatkan informasi ini, setelah menutup telepon, juga menunjukkan ekspresi curiga. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan wanita ini? Berdasarkan pemahaman Charles Ji terhadap Novaji, sekarang seharusnya dia berada di kantor dan memikirkan segala cara untuk mengangani kustomer-kustomer itu. Bagaimana mungkin akan menyia-nyiakan waktu beberapa hari ini untuk pergi ke kota Jinsan? Bahkan 2 hari yang lalu, Novaji juga tidak mencari satu kustomer pun untuk menagih piutang, seolah-olah masalah-masalah ini benar-benar tidak penting bagi dirinya. Bab 44. Akuisisi itu benaran. Pemikiran ini terlintas di benak Charles Ji, lalu dia pun langsung membantah pemikiran ini. Seharusnya palsu. Charles Ji sama sekali tidak menyadari, dari paling awal yang pasti palsu, sampai sekarang menjadi seharusnya palsu, pemikiran dia sudah tergoyah. Waktu lewat dengan sangat cepat. Pada hari Minggu 2 hari kemudian, pagi-pagi hari, Gabi dengan penuh semangat menarik Natalie Ning yang sangat lelah karena melakukan live streaming sampai sangat malam. Karena hari ini adalah hari pulang ke rumah nenek, gadis kecil ini sudah menantikan hari ini dari hari Senin. Akhirnya sudah sampai akhir pekan, ia tidak ingin menundanya 1 menit pun. Sangat lelah ya. Kalau tidak kamu tidur lagi, aku bawa dia pergi cuci muka. Robert Huo berkata dengan perhatian. Tidak apa-apa, kamu juga sibuk bukan? Natalie Ning sambil menggelengkan kepala, menepuk-tepuk wajahnya, agar dirinya menjadi lebih segar. Sekarang pada dasarnya toko Taobao sekarang ditangani oleh dirinya. Pagi dia sibuk dengan memperbarui persediaan, membalas pesan kustomer, malam dari jam 7 sampai jam 1, ia terus melanjutkan live streaming selama 4 jam. Ditambah dengan dirinya masih harus memperhatikan pendidikan Gabi, ini membuat Natalie Ning hampir tidak memiliki waktu untuk beristirahat, tiba-tiba ia tidak bisa beradaptasi dengan intensitas seperti ini. Untung Robert Huo beberapa hari ini tidak berangkat kerja, dan banyak membantunya. Kalau tidak, Natalie Ning benar-benar akan sibuk sampai pingsan. Masalah suaminya tidak pergi bekerja, awalnya Natalie Ning merasa curiga, tapi karena Novaji sendiri yang meneleponnya dan memberikan penjelasan kepada dirinya, berkata kalau dirinya harus bekerja sama dengan Robert Huo untuk bersandiwara, perannya Robert Huo adalah berdiam di rumah tidak pergi kemana-mana. Kalau hanya Robert Huo sendiri saja yang berkata demikian, mungkin Natalie Ning tidak akan percaya, tapi ucapan dari Novaji, dirinya masih percaya. Tidak peduli kedua ingin menyandiwarakan adegan seperti apa, dia tidak akan ikut campur. Setelah cuci muka dan makan, lalu berberes dengan sederhana, Robert Huo mengganti pakaian kasual yang baru. Modelnya sangat sederhana, mirip dengan pakaian olahraga yang disebutkan sebelumnya. Natalie Ning menyarankan dia untuk membelinya. Karena akan pulang, bagaimanapun hasilnya, setidaknya harus tampil lebih terseri. Robert Huo juga tidak membantah orang mengandalkan pakaian, dan kuda mengandalkan pelana, tidak salah berpakaian bagus. Bahkan Gabi pun sengaja mengganti menjadi rok suspender, dan terus bertanya apakah dirinya terlihat cantik. Tentu saja cantik, wanita cantik. Robert Huo memuji dengan sambil tersenyum. Gabi sambil merangkul tangannya dengan senyum manis, walaupun masih berumur 7 tahun, namun tingginya sudah hampir 130 cm, wajah yang cantik ini, benar-benar mewarisi kecantikan Natalie Ning, tampak seperti gadis cantik. Sambil membawa kue bulan yang dibeli untuk orang tua, dan kepiting yang sengaja dipilih oleh Robert Huo kemarin di pasar seafood, satu keluarga memanggil taksi, dan menuju ke rumah orang tua. Setelah 20 menit kemudian, taksi tersebut berhenti di sekitar toko buah. Setelah turun dari mobil, sambil melihat toko buah yang tidak jauh itu, Natalie Ning merasakan bau-bau nostalgia yang tersamar-samar.
beberapa tahun tidak pulang kemari, lalu melihat semuanya yang terlihat familiar ini, dia pun memiliki rasa seperti tidak nyata. Atau dengan kata lain, tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saat ini, seorang ibu yang sedang membuang sampah di jalan melihat dia, lalu melihatnya dengan detail, tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Duh, ini bukannya Natalie, sudah beberapa tahun tidak bertemu ya?" "Iya, halo Tante Xiao." Natalie Ning menyapa ibu tersebut. Baik, kamu ini, beberapa tahun tidak bertemu tetap terlihat begitu cantik," kata Tante Xiao. Lalu ia melihat ke Robert Huo yang ada di samping Natalie Ning, dan kado yang dibawa di tangan, tersenyum dan bertanya, "Kenapa, datang memberi kado kepada ayah dan ibu kamu ya?" "Ya, kalau begitu cepat pergilah, nanti kalau sudah tidak ada urusan lagi datang ke rumahku ya." "Iya, terima kasih Tante Xiao." Natalie Ning berkata dengan sangat sopan. Setelah Tante Xiao pergi, Natalie Ning menghelakan nafas dengan dalam, lalu berkata kepada Robert Huo, "Kalau begitu kita ke sana yuk." Bisa terlihat, kalau dirinya terlihat sangat canggung, malah Robert Huo yang terlihat sangat tenang. Semua yang ada di sini, bagi Sound Lee mungkin sangat tidak cocok, namun bagi Robert Huo, sama seperti pertama kali ia pulang kemari. Dan sifat dia juga tidak seperti Sound Lee yang pengecut, kepercayaan dirinya, cukup membuat dia menghadapi segalanya dengan hati tenang. Saat sekeluarga sampai di depan toko buah, Tante Xiao sedang berdiri di depan toko dan menyapa Cornelia Deng. Penglihatan Gabi yang tajam, langsung melihat Cornelia Deng yang ada di dalam, langsung berteriak dengan senang, "Nenek! Aduh cucu kesayanganmu sudah datang, pergilah aku pulang dulu." Tante Xiao sambil pergi dengan tersenyum. Saat Cornelia Deng keluar dari toko buah, dan melihat Natalie Ning, dengan tidak sadar ia ingin maju ke depan, tapi melihat Robert Huo yang berdiri di samping, ia menghentikan langkahnya lagi. Terhadap menantu ini, Cornelia Deng sangat tidak suka dengannya. Biarpun Yu Jinming beberapa hari ini sudah menceritakan banyak hal baik tentang dirinya, Cornelia Deng dan Ardi Ning juga tidak memiliki niat untuk mengubah pemikiran mereka. Namun Gabi tidak peduli begitu banyak, dengan senang ia berlari dan memeluknya. "Nenek, aku kangen dengan kamu." Mendengar suara cucunya yang lucu dan hangat itu, hati Cornelia Deng merasa tidak enak, buru-buru membungkuk dan memeluknya, berkata, "Nenek juga kangen dengan kamu." Gabi tersenyum, dan berkata, "Hari ayah ibu dan aku datang bersama-sama, ayah membeli kepiting yang super besar untuk kalian." Gadis kecil ini sangat pintar, ia tahu hubungan kakek nenek dengan ayah kurang baik, jadi ingin mengatakan hal yang menyenangkan untuk menghangatkan suasana. Cornelia Deng melihat sekilas ke Robert Huo. Dengan datar ia berkata, "Tidak punya nasib baik, tidak sanggup makan barang sebagus itu." Di saat yang sama, Ardi Ning dan Eugene Ning juga keluar dari toko buah. Toko tersebut dipulih kembali ketika pembongkaran. Lantai pertama dan lantai kedua dijual bersama. Ditambah dengan toko buah juga tidak memerlukan tempat yang begitu besar. Lalu mereka pun mengubah lantai dua menjadi kamar, dan rumah yang dibongkar itu disewa dalam jangka panjang. Tadi mereka semua sedang sarapan, mendengar suara Gabi baru keluar untuk melihat-lihat. Melihat anak mereka datang, Ardi Ning juga sama seperti Cornelia Deng, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ketika melihat Robert Huo, langsung terdiam lagi, wajah pun terlihat dingin. Melihat ekspresi mereka berdua, hati Natalie Ning merasa sedih, namun tidak tahu harus mengatakan apa, hanya bisa memanggil ayah, ibu. Eugene Ning adalah orang yang pintar, langsung berkata, "Wah, kakak sudah kemari, cepat, masuk ke dalam, pasti belum sarapan kan? Tadi baru beli susu kedelai dan cakwe, dari toko Wang yang di ujung jalan itu, kamu paling suka." Sambil ngomong, Eugene Ning berlari ke sana untuk menarik Natalie Ning dan Robert Huo lalu berjalan masuk ke dalam toko buah. Ardi Ning langsung melototi matanya, berkata dengan marah, "Banyak sekali omong kosong kamu ingin makan masuk sana makan sendiri." Dengan sedikit kaku Eugene Ning menghentikan langkahnya, berkata, "Ayah, kakak datang melihat kamu dan ibu, bagaimanapun berikan sedikit muka kepadanya." "Berikan muka kepadanya, aku masih ada muka." Ardi Ning berkata dengan semakin kesal, lalu, dia melihat ke Natalie Ning, berkata, "Kamu adalah anakku, dulu iya, kedepannya juga iya, asal aku masih hidup, tidak akan kekurangan sesuap nasi untukmu di rumah, tapi kamu masuk biar dianya dari sini." Ardi Ning tidak menyebutkan nama, namun siapapun tahu yang dia maksud itu siapa. Hati Natalie Ning semakin sedih, menundukkan kepala, berkata, "Ayah, Sound, sebenarnya sudah banyak berubah. Kamu jangan coba mengelabui aku di sini, dia bisa berubah. Sulit mengubah anjing untuk tidak memakan kotoran. Dia adalah orang seperti apa, kamu tahu, aku juga tahu." Ardi Ning terlihat sangat kesal, lalu berkata kepada Robert Huo dengan marah, "Dan kamu, sikap anakku lembut, dan baik hati, tapi kamu seorang pria, selalu bersembunyi di balik wanita, kamu tidak merasa malu? Jika masih punya malu, sekarang juga nyahlah, jangan sampai membuat aku memukul kamu dengan sapu." "Ayah," Eugene Ning memanggilnya. "Kamu diam. Masuk ke dalam sana," kata Ardi Ning sambil marah. Eugene Ning masih ingin mengatakan sesuatu, namun ditahan oleh Robert Huo. Lalu ia memberikan barang yang ada di tangannya kepada Eugene Ning, lalu Robert Huo berkata, "Bawa ke dalam dulu." Eugene Ning mengambil kue bulan dan kepiting, melihat ke Ardi Ning, lalu melihat lagi ke Robert Huo. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Temperamen ayahku memang seperti itu. Dulu ia sangat kesal kepadamu, jadi kamu bersabarlah."
Tenang saja, Robert Huo tersenyum kepadanya. Sekarang Yu Jinning juga sangat percaya kepadanya, tidak banyak berkata, membawa barang hendak masuk ke dalam. Berjalan ke depan pintu, dihalangi oleh Ardining. Siapa yang mengizinkan kamu mengambil barang dari dia? Buang. Saat ini, Robert Huo berkata, Anda marah kepadaku, aku paham, tapi kue bulan ini telah dipilih oleh Natalie dengan lama. Mengingat Anda sudah berumur, tidak boleh makan gula yang terlalu banyak, lebih memilih-milih makanan juga. Jadi ia mencari dengan sangat lama baru menemukan kue bulan yang tanpa gula ini. Rasanya juga enak, Anda membuangnya. Yang terluka bukan aku, tapi Natalie. Ardining tadi sudah hampir ingin merebut barang dari anak laki-lakinya yang tidak mau mendengarkan kata-katanya ini dan membuang barang tersebut. Namun mendengar Robert Huo berkata demikian, gerakannya pun sedikit tertegun. Dan di saat yang sama, Gabi ikut berkata, iya kakek, ibu mencarinya dengan sangat-sangat lama. Ibu berkata kalau kakek pasti suka, bahkan aku ingin memakannya pun tidak diperbolehkan dia. Ucapan Robert Huo, Ardining belum tentu percaya, tapi ucapan cucunya, dia percaya. Bab 45. Melihat ke anaknya yang terlihat sedih, Cornelia Deng datang menarik-narik dirinya, lalu Ardining baru menaruh kue bulan tersebut. Namun kemudian, dia menunjuk ke kepiting tersebut dan bertanya, kepiting juga iya? Aku yang beli kepiting itu. Robert Huo tidak memilih untuk menyembunyikan, hanya saja saat Ardining mengambil kepiting tersebut hendak ingin membuangnya, ia berkata lagi, tapi Gabi yang menemani aku untuk membelinya, katanya dia ingin memilih kepiting yang paling besar untuk kakek, hampir terjepit tangannya. Gerakan Ardining berhenti lagi. Cornelia Deng memeluk cucunya dengan tidak tega, dijepit kepitingnya. Di mana? Coba aku lihat. Gabi menggelengkan kepala, berkata, tidak terjepit. Saat dia mengulurkan supitnya, ayah langsung memukulnya, dia pun langsung lari. Hebat sekali. Ekspresi wajah dan nada yang seperti sedang memamerkan dari anak ini, membuat Cornelia Deng tidak tahan. Di saat ini, tidak boleh ketawa juga, dia pun hanya bisa menahan tertawanya. Tidak boleh membuang kue bulan, kepiting juga tidak boleh dibuang. Ini membuat Ardining sangat tidak senang. Menurut bayangan, ia seharus mengambil barang dan melemparnya untuk menunjukkan emosinya, juga untuk menunjukkan wibawanya sebagai orang tua. Sekarang batal semua, ditambah lagi wajah Yu Jinning yang terlihat tertawa diam-diam itu, membuat Ardining merasa semakin kesal. Apa yang lucu, kamu sangat senangkah? Masuk ke dalam sana, kata Ardining sambil marah. Yu Jinning tidak berani melawannya di saat seperti ini. Temperamen ayahnya ini dia juga tahu, mengambil sapu untuk memukul orang saat marah itu sudah biasa. Menolehkan kepalanya ke Robert Huo lalu menunjukkan tatapan banyak berdoalah kamu, lalu dia sambil membawa kue bulan dan kepiting tersebut masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, dia sengaja berkata, Kak, kamu kesini membantu aku mengurus kepiting ini, aku tidak tahu cara mengukusnya. Natalie Ning berjalan ke depan dengan tidak sadar, namun ia teringat Robert Huo yang ada di samping, dia berhenti lagi, menunjukkan ekspresi memohon kepada ayahnya. Walaupun tidak mengatakan apa-apa, namun ekspresi wajah Natalie Ning sudah mengatakan semuanya. Semua kesulitan yang dilewati anak perempuannya ini, Ardining tahu, dia merasa tidak tega, namun ia pun merasa kecewa juga terhadap anaknya. Seorang pria yang tidak berguna, mengapa kamu masih mengikuti dia? Bahkan jika tidak ada yang mau lagi setelah cerai dan membawa anak, ayah dan ibu bukannya tidak bisa menghidupi kamu juga, mengapa kamu tidak pulang ke rumah? Karena merasa tidak tega terhadap anak perempuan sendiri, makanya setelah Ardining bertemu dengan Robert Huo, ia pun langsung bersikap dingin seperti sebuah es gunung. Hanya saja sekarang, Natalie Ning yang terlihat kasihan itu, membuat dirinya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau benar-benar mengusir Robert Huo pergi, menurut pengalaman tahun sebelumnya, kemungkinan besar Natalie Ning juga akan mengikuti dia pergi. Menggunakan kata-kata yang Natalie Ning katakan, seorang wanita jika sudah menikah, bagaimanapun situasinya, dia harus tetap setia mengikuti suaminya. Walaupun Saun Li ini bukanlah orang yang baik, namun sudah menikah dengannya, harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya, ini adalah tugas seorang istri. Konsep seperti ini, kebetulan adalah ajaran dari Ardining dan Cornelia Deng sejak ia kecil, mereka pun tidak memiliki posisi untuk membantahnya. Kakek, kepiting yang dikukus ayah sangat enak, aku ingin makan kepiting yang dikukus ayah. Gabi sambil menarik tangan Ardining sambil menggoyangkan tangannya. Melihat cucu kesayangan yang sambil bersikap manja, membuat Ardining semakin tidak tega untuk bersikap kejam, tapi membiarkan Robert Huo masuk ke dalam dengan begitu saja, dirinya merasa malu. Saat itu, ada sebuah mobil van berhenti di samping. Menurunkan jendela mobil, seorang pria yang seumuran dengan Ardining menunjukkan kepalanya dan menyapa Natalie Ning. Wah, Natalie sudah pulang ya? Paman Gu. Natalie Ning membalikkan badan dan menyahutnya. Ocean Gu sambil menganggukkan kepala dengan senang, lalu melihat lagi ke Ardining, berkata, Kak Ning, anak perempuanmu sudah pulang, kenapa tidak membiarkan masuk ke dalam? Oh, ini menantu kamu itu kan? Namanya siapa itu? Li. Suasana hati Ardining memang tidak senang, melihat dia mengacau di sini, ia pun merasa semakin kesal. Dia siapa, memang ada urusan apa dengan kamu? Cepat bawa mobilmu, kamu telah menghalangi toko aku tahu tidak? Kamu lihatlah kamu ini, pagi-pagi sudah marah-marah, mengapa? Usahanya kurang lancar. Ocean Gu sambil menepuk-nepuk pintu mobil dengan tertawa keras berkata, sudah kuduga barang yang dimasukkan kamu itu tidak bagus, coba lihat aku, buah berkualitas tinggi dari luar kota, modelnya hanya perlu bensin 1 kali perjalanan.
Tapi orang yang datang beli pun menjadi banyak, sama saja tidak rugi. Sudah aku bilang suruh kamu pergi bersama aku, kamu tidak mau. Pada dasarnya beberapa hari ini tidak ada pelanggan yang datang membeli bukan? Ardining semakin kesal setelah dikata seperti demikian, membentaknya dengan berkata, kamu ini sudah selesai belum? Sudah hebat kamu usahanya lancar. Cepat enyahlah. Baik, aku pergi. Coba lihat kamu marah sampai segitunya. Oke lah, Natalie, paman pulang ke toko dulu ya. Kalau ingin makan buah datang ke toko saja, paman ambil buat kamu. Ocean Gu selesai berkata dengan senang, lalu ia pergi dengan perlahan di bawah tatapan Ardining yang terlihat ingin memakan orang itu. Si bangsat ini, cuma karena usahanya lancar beberapa hari saja, sudah berani sok-sokan di depan aku. Kata Ardining sambil marah. Toko buah Ocean Gu, sama seperti tokonya, mereka semua berada di sebelah pintu keluar masuk komplek ini. Hanya saja satu ada di kiri dan satu lagi ada di kanan. Tidak tahu juga apakah karena orang-orang di komplek ini terbiasanya berlari ke sebelah kiri, atau karena ada lebih banyak toko di sebelah kiri. Siapapun yang datang untuk membeli buah, kebanyakan dari mereka datang ke tokonya Ardining. Hal ini sudah membuat Ocean Gu merasa tidak senang selama puluhan tahun. Toko yang sama, kualitas barang juga sama, mengapa semuanya ke tokonya Ardining? Kali ini kebun buah Pak yang dihancurkan oleh tanah longsor. Tidak ada orang yang mendapatkan barang bagus. Ocean Gu juga sangat tegas, langsung mencari keponakannya untuk mengemudi keluar provinsi untuk memasukkan sejumlah barang. Belum lagi, berdasarkan kualitas yang jelas lebih baik daripada barang Ardining mereka, dia pun merebut kembali setengah dari usahanya. Sekarang tokonya, orang yang datang membeli buah sampai mengantre, dan toko Ardining sini hanya ada 2-3 orang saja. Terkadang ada beberapa pelanggan yang sudah langganan, namun juga berpilih-pilih. Melihat usaha yang semakin buruk, Robert Wu malah berkunjung. Sekarang dirinya dibuat kesal oleh Ocean Gu, bagaimana Ardining bisa merasa bahagia? Melihat ekspresi wajahnya yang terlihat kurang enak itu, sambil menutupi dadanya sambil terengah-engah, Natalie Ning langsung berlari ke depannya dan berkata, Ayah, kamu kenapa? Apakah jantung ayah merasa tidak enak lagi? Eugene, obat ayah di mana? Penyakit aritmia Ardining sudah sangat lama, semakin berumur pun semakin parah, di rumah sering tersedia obat aritmia. Eugene Ning sambil mengambil obat tersebut dari berlari keluar dari dalam, Natalie Ning langsung menuangkan satu butir obat dan berikan kepada Ardining, sambil mengelus punggungnya dengan lembut berkata, Ayah, badan kamu kurang sehat jangan sering marah-marah. Perhatian dari anak perempuannya, membuat hati Ardining merasa hangat. Walaupun beberapa tahun tidak bertemu, anak kandung tetap anak kandung, tidak pernah berubah. Melihat kekhawatiran yang ada di dalam tatapan Natalie Ning, dan matanya yang memerah, Ardining menghelakan nafas menepuk tangannya, berkata, aku tidak kenapa-napa, sebentar saja sudah sembuh. Ini sudah penyakit lama ayah tidak kenapa-napa. Eugene Ning sambil berkata di samping. Natalie Ning menolehkan kepala lalu melototinya dan berkata, ayah sudah berumur, memangnya masih bisa seperti dulu. Aku tidak ada di rumah, kamu harus sering memperhatikan ayah tahu tidak. Dan juga, kamu juga sudah tidak kecil lagi, jangan sering membuat ayah marah. Eugene Ning dengan wajah yang terlihat sedih, berkata, aku mana berani membuat dia marah, karena memang penjualan buah akhir-akhir ini tidak bagus, dia sendiri khawatir sampai tidak bisa makan. Dulu bukannya usaha kita baik-baik saja? Natalie Ning bertanya dengan bingung. Cornelia Deng menghelakan nafas di samping, lalu ia menceritakan masalah kebun buah terjadi tanah longsor. Bukan salah ayahmu juga marah-marah, coba kamu bilang si kakku itu juga, ya sudah kalau merebut usaha kita. Setiap hari dia lewat depan rumah kita masih sengaja memamerkannya, dan juga karena aku dan ayahmu tidak bisa mengemudi, takut juga pergi keluar kota malah ditipu oleh orang lain. Kalau tidak, mana mungkin masih membiarkan dia bersikap sombong seperti itu. Ardining dan Cornelia Deng berdua merupakan warga negara yang jujur, dan mereka bahkan belum pernah bepergian dari provinsi ini seumur hidup mereka. Dulu, usaha toko buah itu bagus karena kualitasnya bagus dan mereka juga jujur. Tapi di saat kritis, kualitas seperti ini bagus. Sebaliknya, malah menjadi kendala bagi mereka. Terlalu jujur, tidak berpengetahuan, membuat mereka berdua tidak berani membeli persediaan barang dari orang asing dengan mudah karena takut ditipu. Lagi pula, bagus atau tidaknya buah ini terkadang tidak terlihat dari luar. Tunggu kamu membelinya dan menaruhnya selama 2 hari, semua kualitas buruknya akan terlihat. Natalie Ning juga tidak memiliki cara yang bagus, hanya bisa membujuk Ardining agar tetap tabah. Usaha kalau tidak bagus ya sudah, jangan terlalu memasukkan ke dalam hati. Lalu, dia menggoyangkan botol obat, lalu ia sadar kalau di dalam botol tersebut tersisa 1 butir obat, dan bertanya, di rumah masih ada obat lagi? Sepertinya sisa sebotol ini saja, jawab Eugene Ning. Ayah, kamu dan ibu masuk ke dalam untuk beristirahat dulu, aku pergi membeli 2 botol obat untuk persediaan di rumah. Habis ngomong, Natalie Ning membalikkan badan dan menarik Robert Huo ke arah toko obat. Ayah, kakak lebih perhatian daripada aku, coba kamu lihat tadi dia terlihat sangat khawatir, sampai air mata pun hampir terjatuh. Menurut aku, kita jangan terlalu mempermasalahkan masalah ini lagi dengan dia. Melakukan sesuatu itu jangan sampai keterlaluan. Kamu sudah memarahinya dari tadi, si Saun Li juga diam-diam saja. Eugene Ning menggunakan kesempatan itu untuk sambil membujuk. Bab 46.
Kalau biasanya, ucapan dia yang ini 100% pasti akan dikritik oleh Ardining. Tapi sekarang, melihat langkah anaknya yang terburu-buru itu, ditambah lagi dengan ucapan Eugene Ning yang jujur itu, Ardining pun terdiam tidak seperti biasanya. Dia bisa tidak mempedulikan mukanya Robert Huo, namun perasaan anak perempuannya tetap perlu diperhatikan. Kakek, nenek, ayah benar-benar sudah berubah menjadi baik. Dia memasak masakan yang enak untuk aku dan ibu setiap hari. Sangat enak, benar tidak paman? Gabi ikut berkata, benar-benar, keterampilan memasaknya Saun Li ini memang hebat, lebih hebat daripada chef bintang 5. Eugene Ning berkata dengan wajah yang terlihat sangat setuju. Kamu pernah ke hotel bintang 5? Tahu membual saja, Ardi Ning berkata dan sambil melototinya. Eugene Ning tersenyum, lalu sambil menggaruk kepalanya, tidak pernah makan daging babi, juga pernah melihat babi berlari bukan? Aku lihat kamu ini adalah babi, kata Ardi Ning. Walaupun memarahinya, namun hati Ardining tetap tergoyah, karena Cornelia Deng juga sambil membujuknya di samping dengan berkata, Natalie itu biasanya jika ada apa-apa juga tidak akan diceritakan kepada kita, kesusahan dia, hanya dirinya sendiri saja yang tahu. Dia baru pulang dengan susah payah, lupakan saja masalah ini, hanya makan bersama saja, bukan hal besar apa juga. Aku bukan sedang marah kepadanya juga, hanya tidak tega melihat dia tidak hidup dengan baik. Di saat yang sama, saat di perjalanan pergi ke apotek, dengan wajah yang bersalah Natalie Ning sambil berkata kepada Robert Huo, maaf membiarkan kamu dimarahi. Tidak apa-apa, sebelum datang tadi sudah sepakat tidak akan melawan jika dipukul, tidak akan melawan jika dimarahi. Kalau aku hanya dimarahi ayah saja sudah bisa membuat hatinya merasa lebih lega, itu juga merupakan hal yang baik, tidak perlu makan obat. Robert Huo berkata dengan sambil tersenyum. Natalie Ning juga tidak yakin apakah dia benar-benar sudah mengerti, atau berpura-pura saja, namun tidak enak juga jika terus bergulat dalam masalah ini. Tapi usaha toko buah jelek, ayah ibu pasti akan pusing. Toko ini adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Jika benar-benar gagal, aku pun tidak tahu apakah mereka sanggup terima pukulan ini atau tidak. Natalie Ning berkata dengan sambil menghelakan nafas. Sebenarnya masalah ini tidak sulit diselesaikan. Aku kenal dengan seseorang yang menjual buah. Barangnya seharusnya oke. Kalau tidak aku coba menelepon kepadanya, untuk melihat apakah bisa memasukkan buah yang bagus dan murah. Robert Huo bertanya, kamu kenal? Natalie Ning bertanya dengan sedikit terkejut. Dia dari mana? Bisnis utama ada di ibu kota provinsi. Tetapi seluruh provinsi seharusnya ada tokonya, kata Robert Huo. Orang yang disebut dia ini bukan orang lain, adalah Raja Buah Hawertsia. Natalie Ning bukan tidak percaya dengan perkenalan dari Robert Huo, hanya saja ia merasa Robert Huo ini seorang kutu buku yang tidak pernah keluar rumah. Dulu ia juga hanya bermain kartu dan minum minuman alkohol saja, meskipun dia telah banyak berubah akhir-akhir ini tapi bagaimana mungkin ia bisa kenal dengan tokoh besar. Robert Huo bisa melihat keraguan dari Natalie Ning, lalu ia pun berkata dengan nada yang sangat yakin, kamu tenang, kualitas barang mereka sangat terjamin. Kalau tidak, aku bawa kamu ke Howard's Fruit lihat buah-buahnya. Kalau kamu merasa bagus, baru meminta dia antar. Kalau merasa tidak bagus, ya sudah lupakan saja. Howard's Fruit. Natalie Ning melihat dia dengan wajah takjub, yang kamu maksud adalah orang-orang dari Howard's Fruit. Iya, Robert Huo menganggukkan kepala. Toko buah yang dioperasikan langsung Hawertsia terkenal dengan kualitas tinggi di seluruh provinsi. Tentu saja, harganya sedikit lebih mahal daripada toko biasa. Jika benar-benar bisa memasukkan barang dari toko mereka, maka pasti bisa menang dari semua toko yang ada di sekitar. Natalie Ning boleh merasa ragu-ragu kepada Robert Huo tidak dapat mengenal tokoh-tokoh besar, namun ia tidak akan meragukan keaslian dari kata-katanya. Kamu kenal dengan karyawan di tokonya atau manajer toko? Bisa meminta mereka mengirimkan berapa banyak barang kepada kita? Tanya Natalie Ning. Seharusnya terhitung sebagai bos mengenai berapa banyak barang. Toko buah di rumah, aku rasa juga tidak memerlukan banyak, seharusnya ada sebanyak berapa yang kita butuhkan. Kata Robert Huo. Kalimat awal pertama, Natalie Ning tidak memasukkannya ke dalam hati hanya menganggap tokoh yang disebut dengan bos itu mungkin adalah level manajer toko. Karena Robert Huo berkata dengan begitu yakin, bahkan dianggap sebagai percobaan terakhir kali, Natalie Ning juga menganggukkan kepala dan berkata, oke, kalau begitu coba kamu tanya. Sampai di apotek, Natalie Ning masuk ke dalam untuk membeli obat. Robert Huo mengeluarkan HP dan menelepon Hawertsia. Sebelumnya Hawertsia memberikan sebuah kartu nama kepada dirinya. Di atas kartu nama tersebut adalah nomor pribadi orang yang bisa mendapatkan nomor telepon ini tidaklah banyak. Hanya berdering sebentar, telepon tersebut langsung tersambung. Terdengar suara Hawertsia yang sangat bersemangat itu. Halo, dengan siapa ini? Wakil Ketua Sia, aku adalah Rosaun Li. Robert Huo terbiasa mengucap seperti demikian, hampir saja keceplosan. Wah, Tuan Lia, hahaha, aku masih berpikir kapan hari ada jika ada kesempatan ingin mengajak kamu untuk pergi meminum teh bersama. Tidak kusangka malah kamu yang berinisiatif menelepon aku. Kenapa? Apakah sudah tidak betah lagi kerja di keluarga Ji sana? Satu kata dari kamu saja, aku akan mengatur posisi untuk kapan-kapan saja. Kata Hawertsia. Sejak memberikan posisi representatif komersial kepada Nova Ji, Hawertsia pun tidak terlalu takut pada keluarga Ji, dan menjadi lebih berani dalam merebut orang berbakat seperti Robert Huo. Kalau dulu, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti ini dengan terang-terangan.
Robert Wu tersenyum, dan berkata, kantor masih oke, baru saja dipromosikan menjadi asisten GM, sepertinya di dalam waktu dekat tidak bisa membantu wakil ketua Xia. Dipromosikan. Howard Xia sambil menepuk bibirnya, dengan nada sedikit menyesal ia berkata, jika dari awal aku tahu akan seperti ini pasti sudah tidak mau memuji kamu, membiarkan mereka menjadi orang yang mengenali orang berbakat, hati aku ini merasa tidak enak. Di dalam mata Howard Xia, Robert Wu jelas merupakan talenta yang sangat berbakat, siapapun yang bisa memiliki asisten seperti itu, pasti akan sangat membantu karirnya. Sebelumnya ia langsung memuji Robert Wu di depan Nova Ji dan Charles Ji, karena dia menghargai orang berbakat seperti dia, tidak ingin membiarkan seseorang yang begitu berbakat jatuh ke dunia fana, menjadi orang biasa. Dan sekarang, Howard Xia juga benar-benar menyesal, dulu seharusnya tidak mengatakan banyak hal baik tentang Robert Wu, mending memarahi dia, lalu membiarkan orang keluarga Ji memecat dia, sehingga dirinya bisa merekrutnya. Wakil ketua Xia bercanda saja, bisa dari sebuah kios kecil di tepi jalan, sampai perusahaan dengan skala miliaran, dan tanpa partisipasi pemilik modal, kehebatan seperti ini, mana mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain. Robert Wu berkata dengan benar-benar sangat mengaguminya. Kalau ini aku memang tidak rendah hati, kata Howard Xia sambil tertawa. Mereka berdua yang sambil ngobrol ini, terlihat seperti teman yang sudah kenal dengan lama. Robert Wu benar-benar kagum dengan Raja Buah ini, dan Howard Xia juga sangat suka dengan anak muda yang tidak merendahkan diri dan tidak sombong ini. Mereka bisa dikatakan sangat cocok. Kalau kamu mencari aku bukan karena masalah mengundurkan diri, kamu bukan ingin mentraktir aku makan kan? Jika kamu benar-benar ingin kemari, malam ini aku ada waktu luang. Kata Howard Xia. Traktir makan itu gampang saja, beberapa hari lagi acara negosiasi Dewan Perdagangan akan dimulai. Nanti aku pasti hadir, tapi hari ini, sebenarnya aku ingin meminta bantuan wakil ketua Xia secara khusus. Kata Robert Wu, kamu katakan saja. Ayah mertuaku membuka sebuah toko buah, baru-baru ini. Kebun setempat hancur total akibat tanah longsor. Sifat dia juga lebih konservatif dan takut ditipu saat membeli barang dari sumber yang tidak dikenalnya. Jadi sekarang karena dia tidak bisa memasukkan buah dengan kualitas yang baik, usahanya pun sangat suram. Wakil ketua Xia merupakan pemain hebat di bidang ini. Bisakah mengirim sedikit barang untuk membantu kami? Aku kira ada masalah besar apa. Hal kecil seperti ini tidak termasuk bantuan apa-apa. Aku ingin mengambil sedikit utang budi dari kamu aja tidak bisa. Howard Xia berkata dengan nada yang sangat menyesal, lalu ia berkata, baiklah, serahkan kepada aku saja, kamu nanti kirim alamatnya ke HP aku, akan diantar dalam waktu 1 jam. Tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya, masalah ini tetap sudah berutang budi kepada wakil ketua Xia, aku berterima kasih terlebih dahulu kepada wakil ketua Xia. Robert Wu berkata sambil tersenyum. Howard Xia juga merupakan orang yang terus terang, mereka berdua sangat cocok, lalu mengobrol sebentar, setelah Natalie Ning keluar, baru menutup telepon. Melihat Robert Wu sedang mengetik sesuatu di layar HP, Natalie Ning berjalan kemari dan bertanya, sudah menemukan orangnya? Sudah, 1 jam kemudian barang akan diantar. Robert Wu menjawab, apakah saja yang diantar? Ada kurma manis tidak? Orang-orang di sekitar sini sangat suka makan kurma. Kata Natalie Ning. Aku tidak bertanya ada buah apa saja, tapi sesuatu yang ditangani olehnya kamu tenang saja. Seharusnya ada semuanya, kata Robert Wu. Howard Xia bisa mengoperasi bisnisnya sampai begitu besar. Kalau hal kecil seperti ini saja bisa terjadi masalah, maka sudah terlalu tidak sesuai dengan level dia. Melihat Robert Wu berkata dengan begitu yakin, Natalie Ning juga tidak enak untuk terus bertanya. Biarpun dia merasa Robert Wu tidak bertanya dengan detail ada buah apa saja, sudah bersikap sedikit ceroboh. Tapi dia di bawah situasi seperti ini, masih ingin membantu untuk menangani masalah di rumah, sudah sangat bagus. Ketika keduanya kembali ke toko buah dengan berdampingan, Ardining sudah masuk ke dalam rumah, dan dari jauh sudah bisa mendengarkan Gabi menghiburnya sampai dia tertawa dengan keras. Dan Cornelia Deng berdiri di depan pintu sambil menunggu. Natalie Ning hendak ingin maju untuk menceritakan hal baik tentang Robert Wu, agar dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Cornelia Deng pun menarik tangannya, melihat ke kiri dan kanan, lalu menghelakan nafas berkata, terlihat lebih kurus, kamu ini, beberapa tahun baru pulang sekali, kejam sekali. Bab 47. Sifatnya Natalie Ning, terlihat jelas diwarisi dari ibunya. Ibu dan anak berdua berdiri di depan pintu toko saling menatap, mata pun menjadi memerah. Aku selalu ingin pulang, hanya saja merasa malu untuk bertemu dengan kalian. Natalie Ning berkata dengan suara yang hendak ingin menangis. Ardining yang ada di dalam mendengar ucapan tersebut, tidak menahan diri untuk mendengus, dan berkata, kamu adalah anak perempuanku, mengapa malu untuk bertemu, pria yang kamu cari itu yang memalukan, bukan kamu sendiri yang memalukan. Kamu sudah jangan berkata lagi. Cornelia Deng menolehkan kepala dan melototinya, lalu sambil membujuk anaknya dengan berkata, temperamen ayahmu memang seperti ini. 2 hari ini gara-gara masalah di toko buah ia pun menjadi lebih cepat naik darah, kamu jangan menghiraukannya. Aku tahu. Natalie Ning menganggukkan kepala, berkata, tadi Sound sudah bantu menghubungi orang dari toko Howard's Fruit, meminta mereka mengantar barang kemari. Nanti mengganti kualitas buah yang tidak bagus, usaha di rumah seharusnya akan menjadi jauh lebih baik.
Cornelia Deng sambil mendengar merasa sedikit terkejut. Dia melirik ke Robert Huo, bertanya, dia kenal dengan orang dari Howard's Fruit. Paling juga hanya karyawan di toko saja. Ada apa? Meminta orang mengantar buah 2 kilogram 1 kilogram biar aku menerima utang budi. Kata Ardining dengan kurang senang. Cornelia Deng merasa tidak berdaya, namun ia tidak memarahi dia. Karena mereka berdua memikirkan hal yang sama. Orang seperti Sound Lee ini, memangnya bisa kenal dengan orang hebat seperti apa? Bahkan jika ia kenal dengan karyawan toko dari Howard's Fruit dan meminta mereka mengantar buah ke sini, memangnya bisa ada berapa kek? 5 kilogram 4 kilogram? Apa 15 kilogram 25 kilogram? Buah dengan jumlah sedikit seperti itu, bahkan sehari pun tidak bisa bertahan, sama sekali tidak cukup. Suami istri berdua sama sekali tidak membawa harapan apapun terhadap masalah ini. Natalie Ning sangat mementingkannya, karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia dapat membantu orang tuanya. Ayah Sound bilang akan ada sangat banyak, ada berbagai macam tipe buah. Natalie Ning berusaha mengatakan hal yang baik. Ardining yang sedang mencari kartun untuk Gabi menjawab iya, lalu bertanya, berapa harganya? Harga? Natalie Ning terbengong. Mana mungkin dia tahu berapa harganya, hanya bisa melihat ke Robert Huo. Robert Huo menggelengkan kepala, berkata, aku tidak bertanya. Tidak bertanya. Ekspresi Cornelia Deng terlihat kehabisan kata-kata. Ardining langsung tertawa dengan dingin. Benar-benar berani dan murah hati ya, langsung memasukkan barang tanpa bertanya harga. Kualitas buah Howard's Fruit memang bagus, ini aku akui, tapi harganya juga sangat tinggi. Nanti kalau mereka menjual kepadaku dengan harga retail, bukankah di saat aku rugi pun tetap harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kamu? Ada sebuah kalimat yang menyebutkan apa itu? Otak adalah hal yang baik. Sayangnya kamu tidak punya. Sambil mendengar di samping wajah Natalie Ning terlihat kecewa, dia berharap dapat menggunakan cara dengan membantu orang tuanya untuk mengubah kesan buruk selama beberapa tahun ini. Tapi dilihat sekarang, dirinya seperti sudah terlalu melebih-lebihkan kemampuan suaminya. Meminta orang mengantarkan barang, tapi tidak menanyakan harga, dilihat dari manapun tidak seperti sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bisa berbisnis. Untungnya sifat Cornelia Deng lebih lembut, walaupun ia tidak membawa harapan apapun terhadap masalah buah ini, tapi melihat wajah anaknya yang terlihat sedih ini, dia tetap berkata, tidak apa-apa, bukan masalah besar juga, tidak membahas hal ini lagi, ayo masuk ke dalam. Sambil menarik tangan Natalie Ning, Cornelia Deng langsung membawa dia naik ke atas bersiap untuk menanyakan dengan baik bagaimana kehidupan dia dalam beberapa tahun ini. Eugene Ning diusir ke dapur untuk membersihkan kepiting. Ardining menemani Gabi sambil menonton TV. Hanya Robert Huo terlihat seperti tidak ada yang bisa dia lakukan. Lalu ia berpikir, dan berjalan ke arah dapur, hendak ingin membantu. Namun baru maju belum 2 langkah, langsung dihentikan oleh Ardining. Kemana kamu? Kamu benar-benar menganggap tempat ini adalah rumahmu, ingin pergi kemana maka bisa pergi kemana dengan sesuka hati. Bukannya kamu meminta orang untuk mengantarkan barang, tunggu saja di depan pintu. Kakek, ayah bekerja itu sangat melelahkan. Kamu membiarkan ayah masuk dan duduk di dalam saja. Kata Gabi dengan manja. Ardining tidak berhenti mendiskriminasi Robert Huo karena cucunya, dan Robert Huo juga tidak ingin dia berselisih saat ini. Jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, tidak apa-apa Gabi, kamu menonton TV dengan kakek, aku tunggu orang di depan pintu. Tapi aku ingin makan kepiting yang kamu masak, kamu bukannya berkata akan membuat kepiting cabai pedas untuk aku. Kata Gabi dengan kurang senang. Tenang saja, hari ini aku berjanji pasti akan membiarkan kamu memakan kepiting cabai pedas. Tunggu orang yang mengantar buah-buahan sudah kemari, aku langsung pergi membuatnya untuk kamu. Kata Robert Huo sambil tersenyum. Ardining mendegus dengan dingin. Sound Lee yang dulu sama sekali tidak peduli terhadap anak, hal ini dia juga tahu. Sekarang Robert Huo tiba-tiba begitu perhatian kepada Gabi. Dilihat olehnya, dia merasa Robert Huo hanya bersandiwara saja. Sok-sok ingin membuat kepiting cabai pedas, membuat kepiting kukus saja kamu belum tentu bisa makan. Berpura-pura terus. Ardining sambil merangkul Gabi. Dengan penuh memanjakan dia sambil berkata, Gabi pintar, nanti kakek meminta restoran untuk mengantarkan untuk kamu, enak sekali loh. Tidak mau, yang dimasak ayah lebih enak. Gabi menolak dengan tegas. Ardining tidak menganggap serius dengan malaikat kecil ini, sambil tersenyum dan berkata, mari kita menonton kartun terlebih dahulu. Melihat Gabi dialihkan dengan begitu saja, Robert Huo juga tidak peduli, ia berjalan ke depan pintu toko, berdiri di sana seperti dewa penjaga pintu. Pagi-pagi, hampir tidak ada pelanggan, bahkan yang ingin membeli buah-buahan, semua juga pergi ke tokonya Ocean Bu. Eugene Ning keluar dari dapur, melihat Robert Huo sendiri berdiri di sana, hendak ingin berjalan ke sana dan menemani yang ngobrol, malah dimarahi dan diusir oleh Ardining. Dengan tidak berdaya, Eugene Ning hanya bisa naik ke lantai atas untuk mencari Natalie Ning. Setelah kira-kira 50 menit ibu dan anak baru turun dari atas. Mata mereka berdua terlihat sedikit merah, seperti baru menangis. Natalie Ning berusaha menceritakan kehidupan beberapa tahun ini dengan lebih baik. Namun apa yang sudah dialami, dari awal sudah dibocori oleh Eugene Ning. Setelah tahu anak perempuan hidup dengan sulit, namun masih berusaha menutupinya dari keluarga sendiri, hati Cornelia Deng pun merasa sangat tidak enak. Saat turun ke bawah dan melihat Robert Huo, menjadi semakin benci terhadap menantu ini. Pada saat itu siapa yang tidak memuji anak perempuannya setelah melihatnya? Semua orang mengira bahwa dia akan menikah dengan seseorang yang baik, dan menjalani hidup yang bahagia.
Namun siapa yang mengira, dia malah menikah dengan seorang kutu buku yang tidak terkenal sama sekali. Sound Lee bukan hanya seorang kutu buku, ia pun merupakan yatim piatu. Dengar-dengar kedua orang tuanya sudah meninggal, dan hanya meninggalkan sedikit warisan, juga sudah digunakan dalam pendidikannya. Saat Natalie menikah dengannya, bahkan mobil nikah pun tidak ada, malah Ardining yang mencari dua Mercedes-Benz dan mengantarnya. Pada hari ini, Ardining meminum minuman alkohol Mautai yang telah ia simpan dengan lama, lalu ia menghancurkan dua kotak yang tersisa. Barang berharga yang disimpan sekian tahun, ingin meminum sebagai simbol baik di saat hari pernikahan anaknya, sekarang menjadi duri yang tersimpan di dalam hatinya, dan dia pun merasa marah ketika melihatnya. Karena anak perempuan menikah dengan orang yang tidak begitu memuaskan, makanya pasangan suami istri Ardining ini sangat membenci Sound Lee. Dapat dimengerti hati semua orang tua di dunia ini. Mungkin karena percakapan dengan anaknya, membuat Cornelia Deng sangat sedih, dan menyebabkan setelah ia turun ke bawah, langsung berjalan ke depan Robert Huo, bertanya, kamu berencana untuk membuat Natalie terus menderita seperti ini? Sejujurnya, saat anakku di rumah, tidak pernah hidup dengan kekurangan, tidak pernah menderita juga, tapi coba kamu lihat dia seperti apa sekarang. Kedua tangannya kasar seperti ibu petani, kulitnya juga menjadi lebih kasar, bahkan pakaiannya pun merupakan gaya beberapa tahun yang lalu. Bukan aku ingin mengatai kamu menikahi seorang istri yang begitu bagus, namun kamu memperlakukan dia seperti ini. Kamu tidak takut disambar petir. Nada bicara Cornelia Deng terdengar sangat keras. Natalie Ning buru-buru berjalan kemari, membujuknya dengan berkata, Ibu, Sound benar-benar sudah banyak berubah, sudah berbeda dengan dahulu. Apanya yang beda? Pulang merayakan hari raya, bahkan tidak tahu harus memanggil ayah dan ibu, berdiri di sini seperti kayu, apanya yang beda? Cornelia Deng berkata dengan kesal. Tidak memanggil ayah dan ibu, itu karena baru saja bertemu. Ardining langsung mulai marah-marah. Cornelia Deng mempermasalah masalah ini, sebenarnya hanya ingin mencari masalah saja. Namun ada alasan mengapa dia mencari masalah, orang tua yang mana tidak akan merasa sedih, dan kesal ketika melihat anaknya hidup dengan sulit dan menderita. Robert Huo bisa memahami suasana hati Cornelia Deng sekarang, bahkan dia sangat iri dengan Natalie Ning bisa memiliki orang tua seperti ini. Di keluarga Huo, tidak ada orang yang akan berkata demikian untuk Robert Huo. Kamu menderita, merasa lelah, berdarah berkeringat, itu semua untuk berkontribusi pada keluarga besar. Tidak mati maka kamu akan berhasil, jika mati ya sudah dimakamkan saja. Di dalam ingatan Robert Huo, orang tuanya bersikap sangat keras kepadanya, saking kerasnya sudah mendekati tidak berperasaan. Apa itu kasih sayang dari ayah dan ibu, kebahagiaan di masa kecil, dia sama sekali tidak memiliki kesan. Yang ada, hanya saja dari kecil sampai besar mempelajari segala jenis pengetahuan tanpa henti, mempelajari cara memahami hati orang, dan mempelajari cara menyusun strategi. Dia tahu semua cara untuk membuat orang sukses, namun dia kekurangan hubungan yang paling mendasar ini. Dan inilah mengapa Gabi memberikan setengah ham kepadanya, langsung menjadi alasan mengapa Robert Huo bersumpah untuk melindungi pasangan ibu dan anak ini. Ibu, kamu benar. Robert Huo terlihat tulus dan berkata, dulu memang aku yang telah membuat mereka menderita, ini aku tidak memiliki alasan untuk membela diri. Tapi sekarang aku sedang berusaha mengubahnya, dan aku yakin, aku pasti bisa mengubahnya. Jadi aku memohon ibu dan ayah memberikan satu kesempatan lagi kepadaku, kalau aku tidak bisa membuktikan diriku sendiri, maka bahkan ibu dan ayah memukul aku dengan sapu, atau tongkat pun, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Bab 48. Ketulusan yang tiba-tiba ini, membuat Cornelia Deng tidak bisa terus menegurnya lagi, bahkan di dalam hati ibu mertua ini, masih merasa sangat terkejut. Karena sifatnya Sound Lee itu termasuk orang yang sangat sombong, walaupun standarnya sangat tinggi namun dirinya tidak sanggup mencapai standar tersebut, serta kesombongannya yang tidak didukung oleh kenyataan, namun dia tidak pernah berdiri diam dan membiarkan orang menegur dirinya. Bahkan Cornelia Deng dan Ardining, dulu hanya karena mengatainya dengan beberapa kata saja, orang ini langsung membalikkan badan dan pergi dengan marah, membuat suasana pun menjadi sangat kaku. Begitu tidak menghormati orang tua, pantas saja Ardining tidak menjaga harga dirinya. Sekarang Robert Huo tidak hanya sopan saja, dan penampilan dia dengan Sound Lee pun berbeda sekali. Tiba-tiba Cornelia Deng pun tidak tahu harus mengatakan apa. Sifat Ardining lebih terus terang, yang dia pertimbangkan pun lebih sedikit, mendegus dan berkata, apa yang dikatakan memang terdengar seperti apa yang akan dikatakan oleh seorang manusia, tapi sayangnya tidak melakukan apa yang dilakukan manusia. Duh, siapa yang tidak melakukan hal yang dilakukan manusia, mengapa aku baru datang saja langsung dimarahi? Terdengar suara seseorang di depan pintu. Ardining melihat ke sana, hanya melihat Ocean Gu sambil membawa sekeranjang pisang, buah naga dan lain-lain. Wajahnya pun langsung terlihat kurang senang, dan berkata, ada apa kamu kemari? Memangnya bisa kenapa lagi? Tentu saja mengantarkan makanan untuk keponakan aku, lihatlah barang di toko kamu ini, bisa dimakankah? Begitu sama. Ocean Gu sambil berkata, sambil memberikan keranjang buah ke dalam tangan Natalie Ning, berkata dengan sambil tersenyum, beberapa tahun tidak ketemu, paman juga tidak ada barang yang bisa diberikan kepada kamu, buah ini kamu ambil saja untuk dimakan, kalau tidak cukup nanti ambil ke tempatku saja. Natalie Ning merasa sedikit kaku, ia menerimanya juga tidak bagus, tidak menerimanya juga tidak bagus.
Wajah Ardining malah sudah terlihat sangat kesal. Dia sendiri membuka toko buah. Sekarang Ocean Gu malah datang memberi buah kepada Natalie Ning. Ini bukannya sama saja dengan menamparkan mukanya. Sudah benar-benar tidak bisa bersabar lagi. Ardining langsung menepuk sandaran sofa dan berdiri, sambil menunjuk Ocean Gu dan berkata, "Yang bermarga Gu ini, kamu pagi-pagi sengaja datang membuat aku kesal ya? Bagaimana bisa mengatakan hal seperti ini? Aku mana ada sengaja membuat kamu kesal?" Ocean Gu sambil berkata, "Apa yang aku katakan juga tidak salah. Buah-buah di toko kamu memang asam, tidak bisa dimakan. Tadi ada beberapa pelanggan lama kamu datang membeli buah, mengatakan bahwa jeruk kamu asam sekali, pisang juga sangat keras, dilihat sekilas seperti sudah matang, sekali dimakan ternyata masih kesat. Kak Ning, walaupun kita ini sudah berumur, tapi harus mengikuti perkembangan zaman juga. Ini sudah zaman apa? Masih tidak ingin keluar untuk melihat-lihat, maka cepat atau lambat pasti akan mengalami kerugian." Semua orang bisa melihat, kalau Ocean Gu ini sengaja datang untuk memamerkan usaha di tokonya sangat laris. Belasan tahun yang lalu, usaha di toko Ardining sangat bagus. Anak perempuan cantik benar-benar menjadi pusat perhatian orang. Sekarang anak perempuannya menikah dengan orang yang salah. Usaha toko buah yang sudah hampir hancur. Dengan susah payah akhirnya Ocean Gu bisa berada di atasnya. Bagaimana mungkin ia akan melepaskan kesempatan seperti ini? Hampir setiap hari kemari untuk berkeliling. Gaya yang menyombongkan diri itu, sudah terlalu jelas. "Kamu..." Ardining merasa sangat kesal, hampir ingin melambaikan tinjuannya, langsung ditahan oleh Yu Jinning. Walaupun sikap Ocean Gu ini sedikit seperti orang jahat yang memegang kekuasaan, tapi sudah bertetangga selama bertahun-tahun, sering bertemu, tidak perlu karena hal kecil seperti ini sampai memainkan tangan. "Paman Gu, kamu jangan berkata lagi. Badan ayahku tidak begitu sehat, kamu membuat dia kesal sampai berpenyakit nanti," kata Yu Jinning. "Coba kamu lihat masalah ini, aku hanya perhatian kepada dia saja, ingin mencari jalan keluar untuk dia, bagaimana bisa menjadi membuat dia merasa kesal?" Ocean Gu sambil berkata, melihat ke Natalie Ning, sambil membawa ekspresi wajah yang bangga, berkata, "Natalie, kamu ini harus membujuk ayahmu yang keras kepala ini dengan baik. Jelas-jelas buah dari provinsi lain lebih baik, hanya membayar biaya pengiriman yang lebih banyak saja. Mengapa tidak boleh pergi melihat-lihat? Kalau takut ditipu, ikut aku pergi saja, ada aku yang menjamin juga. Jamin kentut kamu. Saat aku membuka usaha buah-buahan, bahkan bubur pun kamu hampir tidak sanggup makan, sekarang masih berani dengan tidak malu meminta aku mengikuti kamu. Bermimpi saja kamu. Aku Ardining mending mati kelaparan pun, tidak akan mau memasukkan barang dari tempat yang sama denganmu." Ardining berkata dengan marah besar. Coba lihat sifat yang pemarah ini. Ocean Gu terlihat tidak berdaya, sambil menggelengkan kepala. "Baik, kalau begitu aku juga tidak banyak berkata lagi. Banyak pelanggan yang ada di toko, aku harus segera kembali. Natalie, buahnya kamu makanlah yang banyak, di tempat paman sana ada banyak, kalau ingin makan datanglah kemari." Natalie Ning tidak tahu harus menjawabnya dengan bagaimana, mengatakan iya atau mengatakan tidak. Bagaimanapun pasti akan menyinggung orang juga. Di saat Ocean Gu hendak membalikkan badan dan keluar dari pintu, sebuah mobil truk berukuran sedang dengan perlahan melaju perlahan ke depan pintu. Jendela mobil diturunkan. Seorang pria yang terlihat sangat sopan, kira-kira berumur 30-an, sedang mengulurkan kepala bertanya kepada Robert Huo yang ada di depan pintu, "Mohon maaf, apakah Anda kenal dengan Tuan Saun Li?" "Aku," jawab Robert Huo. Melihat sekilas ketulisan yang tercetak di mobil, Robert Huo sudah tahu asal-usul orang tersebut. Tulisan Howard's Fruit yang besar itu, terlihat jelas. Dia melihatnya, Ocean Gu juga melihatnya, Ardining mereka yang ada di dalam juga melihatnya. Melihat mobil Howard's Fruit yang berhenti di sini, Ocean Gu terlihat sedikit terkejut dan bertanya, "Ini bukannya mobil chiller box dari Howard's Fruit? Mengapa bisa kemari?" Sebagai buah unggulan di provinsi ini, semua toko buah di bawah Howard's yaitu menggunakan mobil chiller box untuk mengirim produk mereka, agar dapat memastikan bahwa buah-buahan tersebut selalu dalam kondisi paling segar mulai dari memetik buah sampai buah tersebut dibeli pelanggan. Pengiriman seperti ini, biaya akan menjadi lebih tinggi. Toko buah biasa sama sekali tidak sanggup menggunakan mobil seperti itu. Hanya perusahaan terkemuka yang bisa melakukan hal seperti ini dengan detail dan sempurna. Mendengar ucapan Ocean Gu seperti itu, Robert Huo tersenyum dan berkata, "Kualitas buah di rumah kurang bagus, jadi aku meminta Howard's Fruit mengantar beberapa sebagai pengganti." Ocean Gu tertegun, meminta Howard's Fruit untuk mengantarkan barang untuk diganti. Benar tidak ini? Dia kenal dengan Saun Li, tahu kalau dia adalah menantu tidak berguna dari keluarga Ning. Ia juga merupakan lelucon para tetangga di sini. Orang seperti ini, bisa meminta mobil chiller box Howard's Fruit untuk mengantarkan buah. Walaupun pada awalnya sedikit terkejut, namun setelah itu Ocean Gu pun memahaminya. Ini ingin menghasilkan reputasi dengan kerugian. Howard's Fruit bukanlah grosir, mengambil barang dengan mereka, sama saja dengan membelinya dengan harga eceran. Ocean Gu menolehkan kepala melihat ke Ardining, berkata sambil tertawa, "Kak Ning, kamu ini benar-benar menaruh modal besar." Maksud dari ucapannya, Ardining paham, bukankah hanya ingin mengatakan bahwa ia menghasilkan reputasi dengan kerugian itu tidak memiliki arti, ujung-ujungnya hanya menjadi bahan lelucon orang lain. Sebuah toko buah yang kecil, mengambil merek Howard's Fruit untuk membangun reputasi, sanggupkah dia mengalami kerugian seperti ini?
Saat ini, ada 4 orang pria turun dari mobil. Pertama adalah orang yang berbicara dengan Robert Huo itu, sambil membawa sebuah daftar harga. Dengan sopan ia berkata, "Halo Tuan Li, aku adalah manajer toko dari Howard's Fruit Market. Ini adalah daftar buah-buahan yang dikirimkan kepada Anda, dengan jenis dan harga yang tercantum di atas. Mohon Anda mengecek apakah ada masalah. Jika tidak ada, maka kami akan mulai memindahkan barang." Ocean Gu merasa sedikit terkejut sambil mendengar di samping, manajer toko dari Howard's Fruit. Jangan melihat dia hanya seorang manajer toko dari toko buah, harus melihat toko itu merupakan toko seperti apa. Manajer toko merek waralaba seperti itu, jauh lebih hebat daripada wira swasta kecil seperti Ocean Gu. Manajer toko sendiri yang mengantarkan barang. Perlukah sampai segitunya? Robert Huo juga tidak banyak berpikir, setelah menerima daftar harga tersebut ia melihatnya dengan sekilas jumlah cukup, harga juga sangat terjangkau. Lalu ia pun menganggukkan kepala dan berkata, "Tidak ada masalah, mulai pindah saja." Sambil ngomong, Robert Huo menolehkan kepala kepada Cornelia Ding dan berkata, "Ibu, barang yang mereka antar kali ini tidak sedikit. Menurut Anda sebaiknya mengganti barang yang ada di rak atau memindahkannya dulu lalu menggantinya dengan perlahan." Cornelia Ding masih belum memahami situasi ini. Dia tadinya mengira Robert Huo hanya meminta orang mengantarkan beberapa kilo buah saja untuk keadaan darurat seperti ini. Siapa sangka, sebuah mobil chiller box pun langsung datang kemari. Mobil yang begitu besar, tidak mungkin hanya mengantar beberapa kilo buah saja, paling sedikit juga puluhan kilo. Yang dipikirkan Cornelia Ding sekarang bukan puluhan kilo buah cukup atau tidak, ia berpikir, berapa banyak kerugian yang ada. Ardining langsung berjalan kemari, dengan wajah yang kesal langsung memarahi Robert Huo dan berkata, "Berapa banyak buah yang kamu minta? Otak kamu masuk air ya? Buah sebanyak puluhan kek ini, keluarga Ning masih sanggup menanggung kerugian ini. Bahkan jika benar seperti apa yang dipikirkan Ocean Gu, dibeli dengan harga eceran, ia pun bisa menganggapnya sebagai pembelian untuk anak perempuannya. Tapi kalau terlalu banyak bagaimana mereka rela kehilangan uang seperti ini?" Robert Huo melihat daftar harga yang ada di tangannya, dan menjawab kira-kira ada 3.000 kilogram lebih. Ardining mendengar ucapan tersebut matanya pun langsung terkejut, sambil mengelus dadanya, hampir saja langsung terduduk di lantai. 3.000 kilogram lebih. Dihitung berdasarkan harga Howard's Fruit yang sekitar 20% lebih tinggi dari toko biasa, harga 50 kilogram jika dihitung dengan semua jenis buah, mungkin harganya lebih tinggi sekitar 300 RMB. Kalau benar-benar hanya rugi 300 RMB saja, Ardining juga tidak menganggap itu masalah, pergi makan di luar juga harus menghabiskan uang seharga ini. Tapi ini 3.000 kilogram, berarti hampir 20.000 RMB. Ketika usaha toko buahnya sedang bagus-bagusnya, dia juga hanya menghasilkan begitu banyak dalam sebulan saja. Sekarang dia kehilangan uang sebanyak itu dalam 1 hari. Saking kesalnya Ardining hampir pingsan. Bab 49. Wajah Cornelia Ding juga tidak enak dilihat, ingin meminta orang dari Howard's Fruit memindahkan kembali barang-barang tersebut. Mereka kehilangan 20.000 RMB sekaligus, dan keluarga mereka bukan pabrik pencetak uang juga. Dari mana memiliki uang cadangan sebanyak itu? Kamu ini benar-benar bodoh. Kesal sekali aku. Ardining sambil menunjuk Robert Huo. Seluruh badannya gemetar, hendak ingin langsung menendangnya sampai mati. Ocean Gu sambil melihat di samping sambil merasa senang dengan diam-diam. Ternyata ini perbuatan dari menantu tidak bergunanya keluarga Kaning. Sudah terduga, bagaimana mungkin Ardining akan rela kehilangan uang seperti ini? Natalining tidak begitu paham dengan hal-hal ini. Melihat wajah ayah dan ibunya begitu tidak enak dilihat, dia buru-buru bertanya, "Ibu, kenapa? Buahnya terlalu banyak." Sejujurnya, dia juga merasa buah sebanyak 3.000 kilogram ini terlalu banyak. Toko yang tidak begitu besar, buat apa memasukkan begitu banyak buah? Cornelia Ding tahu anak perempuannya tidak terlalu paham dengan ini. Lalu ia menghelakan nafas dan berkata, "Tidak menyalahkan ayahmu juga. Harga buah dari Howard's Fruit jauh lebih tinggi sebesar 20% daripada harga kita. Kalau 3.000 kilogram buah ini benar-benar masuk ke toko, setidaknya kita juga harus mengalami kerugian sebesar 10.000 atau 20.000 RMB. Jangan katakan ayahmu marah, aku pun hampir tidak bisa menahan diri untuk marah." Natalining tertegun setelah mendengar kata-kata tersebut. Sekali memasukkan barang akan mengalami kerugian sebesar 20.000 RMB. Dia langsung melihat ke Robert Huo. Saat ia hendak ingin bertanya, Robert Huo malah berkata dengan hendak ingin menangis dan tertawa, "Ibu, sejak kapan aku berkata kalau buah-buah ini dimasukkan dengan harga eceran?" Sambil ngomong, Robert Huo memberikan daftar harga yang ada di tangan kepada Cornelia Ding. Berkata, "Walaupun aku tidak terlalu mengetahui kondisi harga buah, tapi menurut harga beli biasanya, harga ini masih termasuk sangat adil." Cornelia Ding mengambil daftar harga tersebut, lalu tidak menahan diri ia berteriak, "Murah sekali." Keterkejutan dari istrinya, membuat Ardining juga tidak menahan diri berjalan kemari dan melihat. Saat ia melihat harga yang ada di dalam daftar harga tersebut, ia langsung tertegun. Robert Huo sambil tersenyum di samping dan berkata, "Bagaimana, harganya tidak termasuk mahal bukan? Kalau tidak ada masalah, membiarkan mereka memindahkan barang terlebih dahulu." Suara Cornelia Ding pun sedikit gemetar, dengan tidak sadar sambil menganggukkan kepala, "Pindah saja." Ardining juga tidak membantah, harga dari pesanan pembelian tersebut, sudah menahan semua kata-kata penolakan dari dia. Tapi Ardining masih belum menyerah terhadap pemikiran dia yang diskriminatif itu, sambil berkata, "Harga begitu murah.
Mungkin saja itu adalah barang-barang gagal yang tidak diinginkan. Aku harus mengecek dulu bagaimana kualitasnya. Manajer toko Mike He walaupun tidak paham hubungan orang-orang ini, tapi melihatnya saja ia langsung tahu bahwa Ardining merupakan orang tua dari Robert Huo. Dia langsung lari kemari. Dengan inisiatif ia menemani Robert Huo mengecek barang tersebut. Dan Ocean Gu pun sambil mendekat dan bertanya dengan penasaran, kalian benar-benar berencana untuk memasukkan buah dari Howard's Fruit ya? Harganya bagaimana? Lumayan rendah, tidak jauh beda dengan harga kebun buah biasanya, kata Cornelia Deng. Bagaimana mungkin Ocean Gu akan percaya, barang di Howard's Fruit itu sudah terkenal mahalnya, bagaimana mungkin harganya akan sama dengan barang yang dimasukkan dari kebun biasa? Kamu mengira mereka ini sedang beramal. Jadi hanya ada kemungkinan harga itu palsu, kalau tidak kualitas buahnya tidak bagus. Ocean Gu merasa Cornelia Deng seharusnya tidak akan berbohong tentang masalah harga, dengan begitu maka hanya ada satu kemungkinan. Akhirnya belum 2 menit, Ardining langsung berlari kemari dengan wajah semangat, dan berkata kepada para anak muda tersebut, ayo, silakan memindahkannya ke dalam. Eugene, segera mengosongkan gudang. Tidak, semua barang yang ada di rak dibuang ke dalam gudang, semua buah langsung pajang di atas rak saja. Di dalam tangan Ardining masih ada sekotak anggur, dibungkus dengan kertas kraft di atas kotak plastik tersebut terbungkus dengan plastik kurap, terlihat sangat berkelas. Kegembiraannya membuat Ocean Gu semakin bingung, tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kak Ning, apakah buah ini sangat bagus? Tentu saja bagus, sangat-sangat bagus. Ardining melirik sekilas ke dia, dengan wajah yang bangga berkata, hanya barang-barang di tokomu saja, dengan kuda pun kamu tidak sanggup mengejar. Dia berkata demikian, Ocean Gu pun menjadi sedikit tidak puas. Buah yang dimasukkan itu, juga merupakan buah yang dimasukkan dari kebun buah terkenal dari provinsi lain, kualitas buahnya tidak berbeda jauh dengan kebun lokal. Bisa membuat dia tidak bisa mengejarnya, memangnya kualitas sebagus apa? Impor murni, dipilih dengan sangat cermat. Kedengarannya saja bagus, siapa tahu itu buah-buahan yang jelek, kata Ocean Gu sambil cemberut. Ardining memang sudah tidak senang dengan dia yang setiap hari kemari untuk pamer. Mendengar ucapan tersebut, dia langsung merobek plastik kurap di kotak plastik, mengambil anggur tersebut dari kertas kraft dan membawanya, sambil tersenyum dengan dingin. Kalau begitu kamu harus melihat dengan jelas apakah ini adalah buah-buahan yang jelek. Ocean Gu melihatnya, langsung tertegun. Hanya melihat anggur yang ada di tangan Ardining itu besar seperti mata naga, warna ungu yang sangat murni, seolah-olah terlihat secerah batu onyx dari jarak beberapa meter jauh pun masih bisa mencium aroma yang luar biasa itu. Sekianlah Ocean Gu menjual buah, lihat saja dia langsung tahu kalau itu merupakan anggur Kyoho yang berkualitas tinggi. Tidak menunggu ia menyadarkan diri, orang dari Howard's Fruit langsung memindahkan buah-buah yang lain dengan terus-menerus. Pisang yang berwarna kuning, buah naga yang berwarna merah, semangka yang berwarna hijau, stroberi yang berwarna merah, blueberry yang berwarna biru tua. Berbagai macam buah, sangat lengkap, dan dilihat dari luar saja, kualitas setiap buah terlihat sangat tinggi. Ocean Gu pernah ke toko Howard's Fruit, dia bisa melihat barang-barang ini tidak berbeda dengan barang-barang yang dijual di toko. Dibanding dengan buah yang dipilih dengan cermat ini, kualitas buah di tokonya memang masih jauh. Melihat wajah Ocean Gu terlihat tidak enak, Ardining malah merasa senang. Dengan bangga ia berkata, bagaimana, sekarang sudah puas kamu? Ocean Gu menyadarkan diri, sambil bergumam, memangnya kenapa kalau kualitas tinggi, harganya mahal, sama saja harus mengalami kerugian. Matamu yang mana melihat harganya mahal? Ardining mengambil pesanan pembelian dari tangan Cornelia Deng, dan menunjukkannya di depan Ocean Gu, berkata, kamu buka matamu dengan lebar dan lihat dengan baik, harga ini, kamu berani bilang mahal. Ocean Gu melihat sekilas, lalu langsung tertegun. Harga di atas murahnya tidak terduga. Harga buah-buahan yang di luar musim atau tidak biasa pada dasarnya sama dengan harga mereka pemasukan barang pada biasanya, tetapi buah-buahan sering ditemui, setidaknya 10% lebih murah, atau bahkan 20% lebih murah. Harga yang seperti ini, jauh lebih murah daripada harga barang yang dimasukkan Ocean Gu dari provinsi lain. Bagaimana mungkin? Ocean Gu sambil melihat pesanan pembelian tersebut sampai terbengong, sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar tidak bisa paham, buah yang dimasukkan dari Howard's Fruit bagaimana bisa mendapatkan harga yang begitu murah. Ardining tidak menertawakan dia lagi, hanya diam-diam melirik Robert Huo. Saat ia baru melihat harga tersebut, lalu ia melihat lagi kualitas buah di mobil, keterkejutan di hati Ardining, tidak kalah dari Ocean Gu. Dia juga tidak paham, bagaimana Robert Huo bisa melakukan hal ini. Kualitas yang begitu tinggi, harganya malah lebih rendah daripada harga mereka memasukkan barang pada biasanya, kalau bukan karena tahu latar belakang Robert Huo. Berkata kalau menantu ini adalah anak dari pemilik Howard's Fruit pun Ardining tidak akan merasa curiga. Hanya anak kandung, yang bisa mendapatkan harga seperti ini bukan? Sudah, tidak ada yang perlu dipamerkan, kalian sudah tidak muda lagi, masih suka bersaing seperti anak kecil. Cornelia Deng mengambil pesanan pembelian tersebut, sambil meredakan suasana. Suasana hati Ardining sekarang sedang bagus, ia juga tidak berkata banyak, hanya mengambil satu kantong anggur dan beberapa buah naga, membungkusnya dan diberikan kepada Ocean Gu, berkata dengan tertawa senang, jika kamu ingin makan buah, datang ke sini untuk ambil saja, cukup banyak.
Sikap yang sama, tadi Ocean Gu baru saja melakukannya, sekarang roda kehidupan berputar, membuat wajahnya sebentar terlihat hijau sebentar terlihat merah, namun satu patah kata pun tidak bisa ia ucapkan. Dia ingin mempertanyakan keaslian pesanan pembelian ini, tetapi mobil chiller box dari Howard's Fruit ada di luar pintu dan diparkir di sana. Apa yang harus dia gunakan untuk mempertanyakan? Paling tidak Ocean Gu tahu bahwa Ardining tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu, menyewa sebuah mobil chiller box untuk bersandiwara, sama sekali tidak berarti. Dan semakin nyata masalah ini, dia semakin merasa sulit percaya. Untungnya, meski toko buah keluarga Kakning berhasil bangkit kembali, tapi dia masih memiliki seorang menantu yang tidak berguna. Ocean Gu secara tidak sadar melupakan kenyataan bahwa masalah buah ini dibantu oleh Robert Huo. Ia hanya memikirkan menantu tidak berguna keluarga Ning ini, tetap merupakan sebuah lelucon. Sekarang jika ia masih tinggal di sini, hanya akan semakin memalukan saja. Ocean Gu pun membalikkan badan dan pergi dengan wajah kurang senang. Saat ia lewat, HP Robert Huo berbunyi. Setelah ia mengangkat telepon tersebut, terdengar suara Howard Xia di dalam telepon tersebut. Suasana hati Raja Buah ini sepertinya juga sangat bagus, sambil bertanya dengan tertawa senang, "Adik Li, buah-buahan sudah sampai belum?" "Sudah sampai, sedang memindahkannya," jawab Robert Huo. "Kualitasnya sangat bagus, terima kasih Wakil Ketua Xia. Jangan segan-segan dengan aku, hanya hal kecil saja, tidak perlu diingat terus, tapi persahabatan adalah persahabatan. Bisnis adalah bisnis, buah-buah ini aku bisa memberikan kepadamu dengan harga pemasukan barang, tidak minta lebih dengan kamu, juga tidak kurang, tidak bermasalahkah?" Tanya Howard Xia. "Kalau sudah seperti ini aku masih memiliki masalah, maka aku sudah terlalu tamak," kata Robert Huo sambil tertawa. Bab 50. Mereka berdua sambil bercerita di sana, mungkin karena suara HP terlalu besar, Ocean Gu pun bisa mendengarkan beberapa percakapan mereka dengan suara tersamar-samar. Walaupun mereka tidak tahu Robert Huo itu sebenarnya siapa, namun dari percakapan tersebut bisa diketahui, sepertinya memang merupakan orang dari Howard's Fruit. Sampai jalan di luar toko, sambil melihat empat pria muda itu mengikut di belakang Mike He, terus memindahkan buah ke dalam toko, lalu melihat lagi ke kantong yang dibawa di tangan, hati Ocean Gu merasa kesal. Dan yang semakin membuat dia ingin memuntahkan darah adalah, di sekitar sini terdapat banyak orang yang melihat mobil chiller box-nya Howard's Fruit, semuanya pun merasa tertarik dan berjalan kemari. Ada yang kenal dengan Ocean Gu pun bertanya ini sedang melakukan apa. Ardining berdiri di depan toko, sambil berkata dengan gembira, "Karena sebelumnya kualitas buah kami kurang bagus, membuat semuanya tidak suka. Jadi aku sengaja memasukkan barang dari Howard's Fruit. Mengenai kualitas produk kalian tenang saja, merek Howard's Fruit, apakah kalian masih tidak percaya? Kalau harga, aku menjamin kepada semuanya, harganya tetap sama seperti sebelumnya. Aku Ardining biarpun rugi, juga tidak akan membiarkan tetangga-tetangga memarahi aku menaikkan harga." Tadinya banyak orang tidak memiliki rencana untuk membeli buah, namun mendengar dia berkata kalau barangnya dimasukkan dari Howard's Fruit, semuanya pun merasa penasaran dan datang melihat. Saat Ocean Gu berjalan ke depan tokonya, pas melihat beberapa pelanggan lamanya hendak ingin masuk ke dalam tokonya, sedang melihat-melihat ke arah toko Ardining. "Itu bukannya mobil pengangkut barang khusus dari Howard's Fruit? Mengapa berhenti di depan rumah keluarga Ning? Tadi sepertinya aku mendengar orang berkata, Kak Ning hari ini sengaja memasukkan barang dari Howard's Fruit dan harganya masih tetap sama dengan harga biasanya, tidak menaikkan harga. Benar tidak? Coba kita pergi lihat, kalau benaran tidak naik harga, tentu saja harus beli dari dia." Sambil ngomong, beberapa orang itu pun berjalan pergi ke sana. Saking kesalnya Ocean Gu pun hampir memuntahkan darah, anaknya Juda Gu keluar dari toko, dengan bingung sambil melihat ke arah toko buah keluarga Ning sana, bertanya, "Ayah, aku mendengar katanya Paman Ning mereka memasukkan barang dari Howard's Fruit, dan tidak menaikkan harga. Benar atau tidak? Bukannya sangat merugikan jika demikian? Rugi kepalamu." Ocean Gu berkata dengan sangat kesal, kalau harga dari pesanan pembelian benar-benar seperti apa yang tertulis, bahkan orang bodoh yang menjaga di toko tersebut pun tidak akan rugi. Juda Gu tidak paham, bertanya, "Mengapa tidak rugi? Buah di Howard's Fruit sangat mahal." "Kamu tahu apa kamu? Menantu tidak berguna dari keluarga Ning itu juga tidak tahu kenal siapa dari mana, ia memasukkan barang dengan harga yang lebih rendah daripada kita," kata Ocean Gu. Juda Gu tercengang, "Maksud kamu adalah yang bermargali apa itu? Dia bukannya sudah beberapa tahun tidak pulang kemari? Lagi pula hanya dia saja, bisakah dia mendapatkan harga serendah itu?" Juda Gu terlihat jelas masih tidak percaya, kalau Ocean Gu tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia juga tidak akan percaya. Namun kenyataan ada di depan mata, kamu merasa curiga pun tidak berguna. "Sudah, apa yang bisa dilihat, masuk ke dalam toko," kata Ocean Gu. Juda Gu menjawab, lalu ia melihat barang yang dibawa di tangan ayahnya, bertanya, "Apa yang kamu bawa?" "Buah yang diberikan oleh Ardining si keledai tua yang keras kepala itu, membiarkan orang itu bangga setengah mati. Kamu tadi tidak melihat ekspresinya," kata Ocean Gu dengan kesal. Juda Gu mendekatinya dan mengambilnya, lalu ia berkata dengan terkejut, "Kualitasnya bagus ya, ini anggur Kyoho atau anggur Summer Black? Anggur Kyoho dan Summer Black saja kamu tidak bisa membedakannya. Kamu bodoh." Ocean Gu semakin kesal, mengangkat tangan dan hendak ingin memukul kepalanya, namun saat mengangkat tangannya sampai setengah, ia pun berhenti. Bukan karena tidak ingin memukulnya, tapi karena ia teringat sesuatu dengan tiba-tiba.
Saat Robert Huo sedang menelepon tadi, ia pernah mengucapkan sebuah kalimat, "Terima kasih Wakil Ketua Xia." Saat baru mendengarkan kalimat tersebut, karena hati Ocean Gu menyimpan terlalu banyak keterkejutan, jadi tidak memiliki energi untuk memikirkan terlalu banyak. Namun sekarang memikirkan kembali kalimat ini, dia pun teringat dengan tersamar-samar, bos besar dari Howard's Fruit, sepertinya Marga Xia. Kalau dia tidak salah ingat, bos Xia ini, sepertinya adalah wakil ketua dari Dewan Perdagangan. Teringat sampai di sini, Ocean Gu pun tidak menahan diri untuk gemetar. Menantu tidak berguna di keluarga Ning itu, tadi sedang bertelepon dengan bos besar dari Howard's Fruit. Kemungkinan ini, membuat hati Ocean Gu merasa sangat terkejut. Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar kenal dengan tokoh besar seperti itu, bagaimana mungkin Ardining tidak membiarkan dia berkunjung selama bertahun-tahun? Pada saat itu Sound Li dimarahi Ardining sampai sangat menyedihkan. Semua tetangga melihatnya dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri. Pasti dia salah dengar. Walaupun berusaha menghibur diri sendiri, namun menolehkan kepala melihat mobil chiller box yang berhenti di depan toko buah keluarga Ning. Keterkejutan di dalam hati Ocean Gu masih tidak bisa menghilang. Dan di sebelah sini, Ardining dan Cornelia Deng dengan sangat gembira sambil menyambut pelanggan yang ramai memasuki toko. Walaupun sebagian besar buah-buahan belum selesai dipindahkan, tapi pelanggan sama sekali tidak ada rasa tidak suka. Orang yang sering membeli buah, bagus atau tidak dilihat saja langsung akan tahu. Buah yang ada di rak, semuanya berkualitas tinggi. Dengan spontan mengambil salah satu ikat anggur dan menanyakan harga, dan yang merupakan kejutan yang menyenangkan adalah harga tetap merupakan harga lama. Ardining bersikap sangat teguh dalam berbisnis, tidak karena harga pemasukan barang rendah, kualitas barang tinggi langsung menaikkan harga. Seperti apa yang dia katakan, orang yang datang membeli buah semuanya merupakan tetangga, sudah mendukung usaha dia selama bertahun-tahun. Ia pun merasa tidak enak jika mengambil keuntungan yang terlalu banyak dari mereka. Banyak orang langsung mengeluarkan dompet atau HP. Kamu mengambil seikat anggur, aku mengambil seikat pisang. Dia mengambil beberapa buah naga dan bergegas untuk membayarnya. Ardining yang sudah beberapa hari tidak sibuk seperti ini, ekspresi semangat di wajahnya tidak bisa ditutupi. Eugene Ning dan Natalie Ning juga tidak santai, sambil membantu menerima pembayaran atau sambil mengambil kantong untuk pelanggan. Robert Huo dan Cornelia Deng, sambil mengarahkan staf pengiriman barang, memindahkan buah yang lebih ke dalam gudang. Saat ini, orang di dalam rumah ini sudah tidak ada yang mempermasalahkan masalah yang pernah dilakukan Robert Huo dulu. Semuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Setelah lewat 40-50 menit, akhirnya selesai juga memindahkan buah. Manajer toko Mike He dengan sangat sopan memberikan kartu namanya kepada semua orang, berkata, "Jika membutuhkan pengantaran barang, silakan menghubungi aku kapan saja. HP aku aktif 24 jam, layanan sepanjang hari. Jika ada masalah dengan buah-buahan, juga silakan cari aku kapan saja. Semoga bisnis paman dan tante laris manis." Ardining dan Cornelia Deng dengan sangat antusias mengantar orang sampai ke depan pintu, lalu Mike He pun berjabat tangan dengan Robert Huo, dengan sikap yang lebih sopan dan menyanjung daripada saat ia menghadapi Ardining mereka, berkata, "Tuan Li, jika tidak ada urusan lain, maka aku pergi terlebih dahulu." "Baik, maaf sudah menyusahkan semuanya." Robert Huo sambil menganggukkan kepala, dan Eugene Ning pun memberikan satu pek rokok Chunghwa. Tadinya Mike He tidak berencana untuk menerima rokok tersebut, namun langsung dilempar ke dalam mobil oleh Robert Huo. Sudah kerja dalam waktu yang begitu lama, tidak memberikan minum kepada semuanya juga. Rokok ini nanti dibagikan bersama. Jangan segan-segan. Dia sudah berkata demikian. Mike He juga tidak menolaknya lagi. Hanya saja sikap ia terhadap Robert Huo menjadi semakin antusias. Setelah dia masuk ke dalam mobil, mobil tersebut maju dengan perlahan. Sambil menyaksikan mobil chiller box tersebut pergi, Robert Huo menolehkan kepala kepada Eugene Ning dan berkata, "Nanti aku kirim uang rokok itu." Robert Huo yang meminta Eugene Ning pergi membeli satu pek rokok ini. Mendengarkan ucapan ini, Eugene Ning pura-pura tidak senang dan berkata, "Kamu kali ini, membantu rumah menghemat uang sebanyak 10.000-20.000 RMB. Satu pek rokok saja bukanlah apa-apa. Jangan mengungkit uang dengan aku. Mengungkit uang ini merusak hubungan." Tahu ia sedang bercanda, Robert Huo pun tidak peduli. Lagi pula hanya satu pek rokok saja, memang tidak seberapa. Setelah kembali ke toko, Robert Huo melihat Ardining, Cornelia Deng, dan Natalie Ning, semuanya berdiri di dekat kasir dan sambil melihatnya. Tatapan dan ekspresi beberapa orang ini, terlihat jelas sedikit aneh, membuat Robert Huo tidak menahan diri sambil menyentuh wajahnya sendiri. Tapi gerakan dia ini terlihat sedikit tidak jelas, membuat Natalie Ning tidak menahan diri dan tertawa. Senyumannya memengaruhi orang lain, dan wajah Cornelia Deng juga terlihat lebih banyak senyuman. Di 1 jam sebelumnya, ini adalah hal yang sulit dibayangkan, apalagi saat baru melihat Robert Huo. Wajah Cornelia Deng itu, sangat dingin tidak beda jauh dengan Ardining. Dan Ardining, walaupun tidak tertawa, tapi bisa terlihat kalau ekspresi wajahnya sudah mereda, setidaknya sudah tidak seperti saat awal baru bertemu, yang terlihat hendak ingin mencekik Robert Huo mati di tempat. Gabi di samping sambil mengupas pisang yang baru dipindahkan, sambil makan sambil menunjukkan wajah senang kepada Ardining. "Bagaimana, aku bilang ayah hebat bukan?" Ardining berusaha mengatakan sesuatu, namun tidak melihat ia mengatakan apapun yang bisa dia bantah.
Robert Huo membuktikannya dengan kenyataan, kalau dirinya berguna, biarpun sebelumnya mereka sangat membenci dirinya, sekarang mencium satu rumah yang dipenuhi dengan bau buah-buahan yang harum, siapa lagi yang berani menegurnya sekarang? Tahu sifat Ardining keras tidak gampang mengalah kepada orang lain, Cornelia Deng menunjukkan sebuah tatapan kepada Yu Jinning. Yu Jinning sangat peka, sambil menarik Robert Huo dan berkata, bukannya siang nanti Gabi ingin makan kepiting cabai pedas ya, kamu ikut aku ke dapur, ajar aku bagaimana cara membuatnya. Kak, kamu temani ayah dan ibu untuk ngobrol di sini saja, urusan masak serahkan saja kepada kami berdua. Sambil melihat Yu Jinning menarik Robert Huo ke dalam dapur, Ardining hendak membuka mulutnya, namun akhirnya ia juga tidak mengatakan apa-apa. Bersambung.